Dalam sekejap mata, adegan itu berakhir, tetapi tidak ada yang tersisa. Di mata orang-orang ini, Du Fei hanyalah macan kertas, hanya bisa bicara besar dan menggertak. Terlebih lagi, tidak seorang pun yang hadir percaya bahwa Du Fei berani menyerang begitu banyak orang sekaligus. Namun, setelah secangkir teh, Du Fei perlahan membuka matanya. Kali ini, ada sedikit niat membasmi di matanya. Kemudian, bekas luka di tangannya tiba-tiba berubah dengan cepat. Kuali bulan serigala Suantian. Kuali itu membelah langit. Teriakan pelan terdengar di hati Du Fei, dan kemudian dia melihat langit di atas kepala Du Fei tiba-tiba berputar liar, dan kemudian sebuah kuali besar yang berasal dari zaman kuno tiba-tiba muncul di depan Du Fei, dan hampir pada saat yang sama, bau yang sangat kuno langsung memenuhi udara. Adegan ini membuat pupil banyak pria kuat sedikit mengecil, dan mereka hampir tanpa sadar mundur setengah langkah. Namun, meski begitu, tak seorang pun mundur. Di bawah tatapan banyak orang, Du Fei bergerak dan muncul di samping kuali. Lalu ia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menekannya. Swish, swish, swish. Saat Du Fei menekan telapak tangannya, puluhan sinar cahaya abu-abu raksasa tiba-tiba melesat keluar dari mulut kuali, menyapu ke segala arah. Setelah mencapai ranah seni bela diri tingkat rendah tingkat 4, Du Fei menggunakan jurus unik puncak Tianlang ini, yang tidak hanya lebih kuat tetapi juga memiliki jangkauan yang lebih luas. Menghadapi pertarungan berskala sebesar itu, Du Fei sama sekali tidak merasakan tekanan. Desir, kemanapun sinar cahaya abu-abu itu melintas, membasmi orang-orang kuat di bawah ranah sekte bela diri tingkat 4 semudah memotong semangka. Kelompok orang kuat yang berdiri di depan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Di bawah sapuan sinar cahaya abu-abu itu, mereka sudah menjerit dan mati. Beberapa orang yang bereaksi lebih cepat sempat menggunakan cincin Wuzong, tetapi bahkan cincin Wuzong tidak berguna dalam menghadapi sinar cahaya abu-abu ini. Pada saat ini, para prajurit yang tersisa merasakan kulit kepala mereka merinding, wajah mereka dipenuhi rasa tak percaya. Situasi serangan massal yang dibayangkan sama sekali tidak terjadi. Sebagian besar prajurit langsung mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mundur ke belakang. Namun, meskipun begitu, tidak semua orang kuat cukup beruntung untuk mundur. Karena Du Fei telah bertekad untuk menyingkirkan semua masalah yang mengincarnya, ia tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Di bawah kendali Du Fei, sinar-sinar abu-abu itu menebas medan perang bagai pedang panjang, membuat puluhan orang menjerit dan mati dalam setiap tebasan. Terutama di akhir, Du Fei, yang ingin memperluas jangkauan serangan, menyusutkan sinar-sinar abu-abu itu hingga setebal jari. Dengan satu tebasan, banyak prajurit tak lagi lenyap di tempat, melainkan terbelah dua, jatuh ke tanah sambil menjerit. Pada saat ini, para panglima perang yang awalnya mengepung Du Fei tidak lagi merasakan keserakahan, melainkan dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Tengkorak merah darah di antara alis Du Fei dan pilar cahaya merah darah di atas kepalanya semakin tebal dengan setiap pembasmian. Pada akhirnya, jelas bahwa bahkan dari jarak ribuan mil, apalagi 100 mil, pilar cahaya ungu merah itu dapat terlihat dengan jelas, begitu tebal hingga tampak meneteskan darah. Selain para ahli di bawah ranah leluhur bela diri tingkat rendah tingkat 4, banyak ahli di ranah leluhur bela diri tingkat rendah tingkat 4 dan ranah leluhur bela diri tingkat menengah tingkat 4 juga menjadi sasaran serangan khusus Du Fei. Sedangkan untuk yang lebih kuat dan merepotkan, Du Fei sengaja menghindari mereka agar tidak memperlambat kecepatan membasminya. Namun, meskipun demikian, para ahli kuat ini semua ketakutan. Dalam situasi ini, bahkan para ahli ini pun tidak percaya diri untuk melawan Du Fei, dan mereka melarikan diri dengan kecepatan penuh sambil mengertakkan gigi. Setelah hanya secangkir teh lagi, setidaknya setengah dari orang kuat yang mengepung Du Fei telah tumbang, dan setengah sisanya telah melarikan diri ke suatu tempat ratusan mil jauhnya dari Du Fei. Begitu mereka berada di luar jangkauan, Du Fei berhenti memperhatikan orang-orang yang melarikan diri dan memfokuskan perhatiannya pada area di sekitarnya. Setelah anggota sekte bela diri menengah tingkat 4 terakhir, yang percaya dirinya akan selamat, berubah menjadi ketiadaan oleh sinar abu-abu yang menyatu, tidak ada seorang pun yang tersisa dalam radius 100 mil dari Du Fei. Namun, saat itu, di sampingnya, seluruh dunia berlumuran darah, dan bau amis tercium di mana-mana. Darah hampir berkumpul menjadi sungai. Pada saat ini, aura pembasmi yang terpancar dari Du Fei sangat mengejutkan, menyebabkan monster yang sangat sensitif terhadap bau darah gemetar dan tidak berani muncul. Pada saat ini, dunia berwarna darah ini seperti jubah besar berwarna darah, membungkus Du Fei di dalamnya. Nama Du Fei berbaju darah memang pantas. Para pria kuat yang berada ratusan mil jauhnya dari Du Fei semuanya mundur dengan cepat,
kulit kepala mereka terasa geli. Sejak saat itu, dua kata Du Fei akan menjadi mimpi buruk seumur hidup mereka yang tak kunjung hilang. Pada saat yang sama, di dalam hutan ratusan mil jauhnya dari Du Fei, 7 atau 8 individu kuat dengan aura mengerikan berdiri di sana. Mereka jelas berasal dari faksi yang berbeda, tetapi aura mereka semua mengerikan, kemungkinan besar mewakili sekte bela diri tingkat tinggi tingkat 5. Namun, pada saat ini, para ahli tingkat puncak ini tetap diam, menatap Du Fei dengan alis sedikit berkerut, mata mereka dipenuhi dengan ekspresi yang sangat serius. Beberapa saat yang lalu, orang-orang ini berdebat tentang siapa yang harus menyerang terlebih dahulu, tetapi saat ini, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk menyerang. Karena, apa yang bisa dilakukan Du Fei, tidak bisa mereka lakukan. Di udara, Du Fei masih melayang. Setelah beberapa saat, ia mengembuskan napas perlahan, lalu sedikit mengernyit dan melihat ke satu arah. Ia bisa merasakan banyak aura kuat di sana, dan aura-aura ini juga membuatnya mengerti bahwa orang-orang yang bersembunyi di sana mungkin memiliki kekuatan seorang master bela diri tingkat tinggi tingkat 4. Kalau kita basmi orang-orang ini, segel pemburu jiwa 77 ini pasti akan menarik monster-monster tua di tingkat Saint bela diri setengah langkah. Orang-orang ini tidak boleh dibasmi. Du Fei menghela napas dan melirik sinar merah darah di atas kepalanya. Jika perhitungannya benar, segel pemburu jiwa 77 sudah mengandung energi yang setara dengan seorang ahli bela diri puncak tingkat 4. Inilah satu-satunya manfaat yang ia peroleh dari membasmi begitu banyak orang, dan sekaligus masalah terbesarnya. Setelah menatap pilar cahaya merah darah itu sejenak, kali ini Du Fei tidak lagi berjalan pelan, melainkan menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya merah darah lalu melesat keluar. Dengan kepergian Du Fei yang cepat, hutan kembali sunyi. Hanya mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya di tanah yang menunjukkan betapa mengejutkannya apa yang baru saja terjadi. Di dalam wilayah tersegel ini, kota Heping juga merupakan wilayah yang cukup unik. Meskipun kota Heping dinamai sesuai nama kotanya, karena menghubungkan 4 wilayah di wilayah tersegel tersebut, luasnya kota Heping sungguh tak terbayangkan. Bahkan, beberapa kota yang disebut-sebut sebagai kota besar di teritori utara pun tak dapat menandingi kota Heping ini. Kota Heping terletak di persimpangan 4 wilayah. Di sini, pegunungan dan punggung bukit saling terhubung, dan medannya sangat kompleks. Justru karena inilah berbagai kekuatan dapat menguasai pegunungan, membuat tempat ini sangat bercampur dengan orang baik dan jahat. Tentu saja, kekuatan terkuat di kota Heping adalah Wan Baolou. Kekuatan dan fondasi kekuatan ini jauh lebih unggul daripada 3 sekte dan 4 kota di wilayah utara. Oleh karena itu, Wan Baolou sangat terkenal bahkan di seluruh dunia yang tersegel. Di bawah kepemimpinan Menara Wan Bao, berbagai aturan kota Heping menjadi lebih ketat. Setidaknya aturan yang melarang siapapun bergerak dalam radius 100 mil dari kota Heping diterapkan dengan sangat ketat. Jika ada yang berani melanggar aturan ini, para petinggi Menara Wan Bao akan langsung bertindak dan membasmi tanpa ampun. Karena aturan ketat ini, tempat ini menjadi lokasi utama untuk bisnis, dan surga bagi para pemburu harta karun di alam tertutup. Di sini, konon selama kamu memiliki cukup kristal Ibel, kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan. Meskipun pernyataan ini mungkin sedikit berlebihan, ini juga menunjukkan betapa terkenalnya kota Heping. Setelah Du Fei berurusan dengan orang-orang menyebalkan yang mengikutinya, ia pun pergi menuju kota Heping. Hanya butuh sekitar setengah hari untuk mencapai tujuannya. Di sepanjang perjalanan, karena aksi pembasmiannya sebelumnya, tak seorang pun berani menghentikan Du Fei. Setengah hari kemudian, gunung-gunung tak berujung dan bangunan-bangunan besar di pegunungan muncul di hadapan Du Fei. Di antara bangunan-bangunan ini, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, seolah-olah membentuk jaring cahaya raksasa di langit. Kedatangan Du Fei langsung membuat langit kota Heping semerah darah. Karena rumor kedatangan Du Fei ke kota Heping sudah beredar, banyak orang sudah siap mental. Namun, meski begitu, ketika melihat kemunculan Du Fei, jantung banyak orang berdebar kencang. Pilar cahaya merah darah yang besar membuat kulit kepala banyak orang merinding. Saat ini, rumor Du Fei telah membasmi ribuan orang telah menyebar ke kota Heping. Orang-orang kuat biasa ini tentu saja tidak berani melawan Du Fei, juga tidak berani memiliki ide lain. Namun, mereka samar-samar menyadari bahwa kedatangan Du Fei mungkin bukan hal yang baik untuk kota Heping. Tempat yang sangat ramai. Du Fei menyipitkan mata dan menatap kota Heping di depannya, lalu berseru pelan. Mengenai berbagai tatapan di sekitarnya, Du Fei memilih untuk mengabaikannya. Di permukaan, kota Heping ini dibangun di atas gunung. Rasanya sangat sulit menemukan kota sebesar ini,
tidak hanya di perbatasan yang tertutup, tetapi bahkan di benua Xuanwu. Meskipun demikian, kota Heping tetaplah kota Heping, dan tidak disebut kota atau negara. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa pemimpin kota Heping sebenarnya tidak ingin membangun kekuatan yang besar, melainkan ingin membangun wilayah yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi kedua belah pihak. Dan tempat seperti ini adalah yang terbaik bagiku. Saya ingin berpartisipasi dalam pelelangan Wan Baolou. Bagaimana caranya? Setelah berpikir sejenak, Du Fei langsung menghampiri seorang pria kekar yang menatapnya dengan ngeri dan berkata. Pria kuat itu jelas terkejut ketika melihat Du Fei datang, tetapi ketika melihat Du Fei tidak berniat bergerak, ia menghela napas lega dan menunjuk ke sebuah menara yang sangat besar di tengah gedung-gedung yang tak berujung. Ia berkata cepat, itu menara Wanbao. Namun, saya tidak tahu kapan pelelangan di menara Wanbao akan dimulai. Jika Anda ingin berpartisipasi, sebaiknya Anda pergi dan memintanya sendiri. Terima kasih. Du Fei tersenyum dan mengangguk kepada pria itu, lalu bergerak dan terbang menuju menara Wanbao. Senyumnya membuat pria kuat yang ditanyainya merinding. Setelah beberapa saat berada di udara, pria kuat itu sudah dipenuhi keringat dingin. Hanya dengan melihat titik ini, orang dapat melihat betapa hebat reputasi Du Fei sebagai seorang pembasmi. Du Fei datang ke menara Wanbao dengan tujuan yang sangat jelas untuk mencari tahu apakah ada kabar tentang senior dari puncak Tianlang hari itu. Lagi pula, meskipun dia sudah menyebarkan berita, bagaimana jika dia tidak datang untuk mencarinya? Jadi, lebih baik mempersiapkan segalanya lebih matang. Terlebih lagi, Du Fei juga sangat tertarik dengan pelelangan Wan Baolou. Ia ingin tahu, karena pasukan ini berani menyebut dirinya Wan Baolou, harta apa saja yang dimilikinya. Kota Heping sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Du Fei, ia membutuhkan waktu sekitar setengah hari untuk mencapai menara Wanbao. Dari kejauhan, menara Wanbao tampak seperti menara raksasa, tetapi ketika Du Fei mengamati lebih dekat, ia dapat melihat dengan jelas bahwa menara itu lebih mirip kota besar daripada bangunan. Namun, kota ini dibangun di sekitar bangunan, sehingga menjulang tinggi ke langit dan hampir menembus kabut abu-abu yang menyelimuti langit sepanjang tahun. Seluruh menara Wanbao diselimuti perisai cahaya keemasan, yang memancarkan gelombang samar dan sangat menakutkan. Gelombang ini tidak lebih lemah dari formasi pelindung sekte Ling Tian hari itu. Fakta ini membuat Du Fei tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Tampaknya kekuatan menara Wanbao memang mengerikan. Mungkin ada seorang martial saint sejati yang tersembunyi di dalam menara Wanbao. Perisai cahaya keemasan yang menyelimuti langit tampaknya tidak menghalangi orang luar untuk masuk. Du Fei ragu sejenak, lalu langsung masuk ke dalamnya. Namun, setelah masuk, pilar cahaya merah darah di atas kepala Du Fei tidak dapat keluar dari perisai cahaya, melainkan hanya muncul di dalamnya. Namun meski begitu, Du Fei masih menonjol di menara Wanbao. Tatapan mata banyak orang tertuju pada Du Fei yang memasuki menara Wanbao, dengan beragam ekspresi di mata mereka. Namun, apapun yang terjadi, tak seorang pun di tempat ini berani berpikir lain. Lagi pula, jika mereka bertindak di sini, apalagi Du Fei, bahkan menara Wanbao pun tak akan membiarkan mereka pergi. Tatapan Du Fei menyapu menara Wanbao sejenak, lalu jatuh pada sebuah bangunan loteng hitam di pusat kota. Aura luas terpancar dari bangunan itu, yang terasa menakutkan. Bangunan seperti itu bisa dibangun di menara Wanbao. Tentu saja, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali menara Wanbao, penguasa sejati kota Heping. Seperti yang diharapkan dari penguasa kota Heping, pengurus rumah tangga tidak dapat menandingi auranya. Du Fei tanpa sadar membandingkan menara Wanbao dengan pengurusnya, dan tatapan serius terpancar di matanya. Saat ia menatap menara, ia bisa merasakan beberapa makhluk yang sangat kuat di dalamnya sedang mengamatinya dalam diam, atau lebih tepatnya, mengamati segel pemburu jiwa 77 di atasnya. Namun, meskipun Du Fei merasakan keheranan mereka, makhluk-makhluk kuat ini tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Jelas, makhluk-makhluk kuat ini hanyalah penjaga menara Wanbao. Kecuali ada yang berniat menyerangnya, makhluk-makhluk kuat ini tidak akan muncul. Namun, jika seseorang bertindak sembrono, mereka kemungkinan besar akan menghadapi niat membasmi yang sangat mengerikan. Sepertinya pasti ada seorang martial saint sejati di balik menara Wanbao ini. Du Fei tadi masih skeptis, tetapi saat ini, Du Fei pada dasarnya yakin bahwa jika tidak ada orang kuat kelas atas di dunia, maka menara Wanbao tidak akan pernah berkembang ke tingkat seperti itu. Namun, semakin kuat menara Wanbao, semakin aman aku. Selama menara Wanbao tidak kehilangan muka dan berurusan denganku, tidak akan ada kekuatan yang berani menggangguku di menara Wanbao. Du Fei tersenyum tipis, lalu menggerakkan tubuhnya dan jatuh menuju pintu masuk loteng.
Dengan kemunculan Du Fei, kerumunan yang awalnya ramai di pintu masuk loteng tiba-tiba membuka jalan, dan segala macam tatapan terkejut dan ragu tertuju pada Du Fei. Jelas, orang-orang ini sangat takut dengan taktik Du Fei. Du Fei tidak peduli dengan orang-orang yang bahkan tidak berani membicarakannya. Sebaliknya, ia mengerucutkan bibirnya dan berjalan ke loteng. Namun, tepat setelah Du Fei melangkah beberapa langkah, tiba-tiba terdengar keributan di belakangnya. Hei, kenapa ada begitu banyak orang dari Sekte Ibel Bayangan? Mungkinkah pemimpinnya adalah Zhou Xuan, tuan muda dari Sekte Setan Bayangan, yang dikenal sebagai pemuda terbaik di wilayah utara? Momentumnya cukup bagus, sepertinya akan datang ke orang itu, tetapi dibandingkan dengan orang itu, momentumnya tampaknya jauh lebih lemah. Terdengar bisikan-bisikan di ruangan itu, tetapi tak seorang pun berani menyebut nama Du Fei dengan lantang. Namun, Du Fei tidak bodoh, dan ia tentu saja mengerti bahwa orang yang dibicarakan orang-orang ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, apakah Tuan Muda Sekte Setan Bayangan mendatangiku? Dengan pemikiran ini, Du Fei perlahan mengalihkan pandangannya ke belakang, tempat ratusan sosok melayang turun. Di barisan terdepan sosok-sosok ini berdiri seorang pria tampan berjubah hijau. Seperti Du Fei, ia memiliki tanda tengkorak di antara alisnya, meskipun hitam, jauh lebih mencolok dan mengesankan daripada tanda merah darah Du Fei. Meski begitu, saat ia berjalan perlahan, aura yang sangat mengerikan dan menyeramkan terpancar darinya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Jelas, pria ini juga seorang yang kejam. Di belakang pria ini, selain sekelompok pecundang, ada dua lelaki tua dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, ketika kedua lelaki tua ini menatap pilar cahaya merah darah di atas kepala Du Fei, ekspresi acuh tak acuh mereka sedikit berubah. Namun demikian, Du Fei dapat melihat bahwa kedua lelaki tua ini jelas bukan orang biasa. Ditambah dengan ratusan sampah di belakang mereka, penampilan Zhou Xuan sungguh mengerikan. Anak muda nomor satu di Northern Territory Du Fei mencibir sambil menatap sekelompok orang dengan mata menyipit. Pihak lawan begitu kuat sehingga Du Fei mungkin tidak akan percaya jika dia bilang mereka tidak akan mengejarnya. Di saat yang sama, Du Fei diam-diam merasa situasinya agak rumit. Jika ada orang yang lebih merepotkan datang kepadanya, bahkan dirinya sendiri pun akan sangat merepotkan. Namun, yang paling merepotkan adalah pilar cahaya merah darah di atas kepalanya membuatnya tampak seperti kunang-kunang di kegelapan. Kemanapun ia pergi, ia tetap terlihat keren dan tampan, dan kemampuannya untuk menarik kebencian sungguh luar biasa. Orang-orang yang menyusahkan. Du Fei mengerucutkan bibirnya dan hendak mengalihkan pandangannya. Namun, tepat ketika Du Fei hendak mengalihkan pandangannya, Zhou Xuan mengalihkan pandangannya. Ia berpura-pura menatap pilar cahaya merah darah raksasa di atas kepala Du Fei sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke bawah dan jatuh pada Du Fei. Kedua pria itu saling menatap dari kejauhan. Seketika, semua suara di sekitar mereka mereda. Hampir semua orang menahan napas. Semua orang menunggu, menanti apa yang akan dilakukan kedua pemuda luar biasa ini, yang ditakdirkan menjadi rival selanjutnya. Namun, keduanya hanya saling memandang sejenak. Setelah beberapa saat, Du Fei tersenyum tipis, lalu bergerak dan berjalan perlahan menuju loteng. Namun, Zhou Xuan sedikit mengernyit, menatap punggung Du Fei dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tuan Muda Sekte, ada apa, tanya seorang pria tua di samping Zhou Xuan. Zhou Xuan perlahan menggelengkan kepalanya, matanya menyipit saat menatap Du Fei. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, pantas saja pendeta Ibel dikalahkan olehnya. Orang ini jelas tidak mudah dihadapi. Bahkan aku pun tidak 100% yakin bisa mengalahkannya. Apa? Mendengar ini, kedua lelaki tua itu terkejut. Mereka tahu betul betapa kuatnya tuan muda mereka. Namun, meskipun dia sulit dihadapi, kita, Sekte Ibel Bayangan, akan tetap merebut kembali wilayah kita. Ayo masuk. Aku ingin melihat berapa lama orang ini bisa bersembunyi di Menara Wanbao. Lampu-lampu di aula yang luas itu terang benderang, dan suasana di aula itu sangat hening, sama sekali berbeda dengan dunia luar. Du Fei duduk di aula, perlahan memutar cangkir teh yang dibawakan seorang pelayan, tanpa berniat menyentuhnya. Di seberang Du Fei, seorang pria paruh baya duduk. Jelas, pria paruh baya itu juga melihat tanda tengkorak berwarna merah darah di antara alis Du Fei dan pilar cahaya merah darah besar di atas kepalanya, tetapi ia berpura-pura tidak melihatnya. Sebaliknya, ia menatap Du Fei sambil tersenyum dan berkata, Tuan, bolehkah saya tahu layanan apa yang Anda butuhkan? Setelah hening sejenak, Du Fei tampak tidak berniat menyembunyikan apapun. Sebaliknya, ia berkata dengan tenang,
aku perlu mencari tahu beberapa informasi. Informasi ini mungkin terkait dengan orang luar dari alam tertutup, atau bahkan dengan beberapa master legendaris tingkat martial Sein di alam tertutup. Apa? Mendengar ini, pria parubaya itu sedikit terkejut. Awalnya ia mengira Du Fei sedang mencari cara untuk menghilangkan segel pengejar 7 jiwa, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Du Fei sebenarnya sedang mencari informasi ini. Mungkinkah pria ini sedang mencari pendukung? Memikirkan hal ini, pria parubaya itu tahu bahwa apapun yang melibatkan kata martial Sein berada di luar kendalinya. Setelah merenung sejenak, ia berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata, "Mohon tunggu sebentar, Tuan. Informasi yang Anda cari sangat berharga, dan kami, para pemuda, tidak menyadarinya. Bagaimana kalau saya meminta kepala menara Wanbao kami untuk datang dan membahasnya dengan Anda?" Mendengar ini, Du Fei merenung sejenak, lalu mengangguk. Lagi pula, dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Karena dia sudah di sini, wajar saja jika dia harus mencari tahu semua yang ingin dia ketahui. Setelah duduk dengan tenang di aula cukup lama, terdengar suara langkah kaki samar-samar dari luar aula, lalu samar-samar tercium aroma harum di dalam ruangan. Apakah tamu ini siap menanyakan beberapa informasi? Suara lembut dan anggun tiba-tiba terdengar. Du Fei perlahan mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita bergaun kuning angsa di pintu masuk aula. Wanita itu bertubuh ramping dan lekuk tubuh yang sangat menarik. Selain itu, wajahnya yang oval sangat halus, dan senyum di wajahnya membuatnya tampak sangat menarik. Du Fei juga sedikit terkejut dengan penampilan wanita itu, tetapi ia segera tersadar dan mengangguk pelan. Saat ini, hanya wanita ini yang muncul. Pria parubaya sebelumnya jelas tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini dan mendengarkan sisa percakapan. Dalam arti tertentu, identitas wanita ini pasti luar biasa. Terlebih lagi, Du Fei samar-samar bisa merasakan fluktuasi energi sejati yang kuat dari tubuh wanita itu. Jelas, kekuatan wanita ini tidak boleh diremehkan. Kualitas generasi muda di dunia tertutup ini sungguh tinggi. Du Fei tak kuasa menahan desahan lagi dalam hatinya. Dibandingkan dengan generasi muda di dunia tertutup ini, Du Fei harus mendesah lagi betapa tak berharganya para jenius benua Xuanwu, bagaikan kubis di pinggir jalan. "Saya belum menanyakan nama Anda." Tamu terhormat wanita berbaju kuning angsa itu menatap Du Fei dan berkata sambil tersenyum manis. "Bukankah seharusnya mereka langsung tahu aku?" Du Fei ketika melihat benda ini di kepalaku. Du Fei dengan santai menunjuk lampu merah darah raksasa di atas kepalanya dan berkata sambil tertawa meremehkan. Benda di kepalanya ini telah menjadi topik hangat di antara banyak orang, dan karena Wan Baolou menjual informasi, jelas mereka pasti tidak menyadari keberadaannya. "Benarkah itu Tuan Du Fei?" "Saya hanya menebak, tapi mengingat usia Anda yang masih muda, saya tidak yakin." Wanita berbaju kuning itu tersenyum dan duduk di hadapan Du Fei. "Saya Chun Yui, kepala menara Wanbao. Saya baru saja mendengar bahwa Tuan Du Fei sepertinya ingin mencari tahu beberapa informasi. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya lebih banyak detail." Chun Yui menatap Du Fei dan berbicara dengan sangat serius. Mendengar ini, Du Fei terdiam sejenak sebelum berkata dengan tenang, "Saya ingin bertanya tentang seorang senior dari sekte saya. Dia seharusnya telah memasuki alam tersegel 100 tahun yang lalu. Dan dari apa yang saya ketahui tentangnya, dia seharusnya telah berusaha keras untuk meninggalkan alam tersegel selama bertahun-tahun. Jadi, kekuatannya pasti cukup kuat, setidaknya setengah langkah ke alam martial Sein, atau bahkan mencapai alam martial Sein." Begitu. Mendengar ini, Chun Yui mengerutkan kening sejenak sebelum berkata pelan, "Kami di Menara Wanbao memiliki catatan yang sangat rinci tentang orang luar, tetapi seperti yang Anda tahu, bahkan kami tidak tahu informasi tentang beberapa orang. Jadi, Tuan Du Fei, mengapa Anda tidak memberi kami beberapa informasi lebih lanjut agar kami dapat memastikannya?" Sekte Lingtian, Puncak Tianlang. Du Fei merenung sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Hanya ini informasi yang bisa kuberikan. Selama kau di Menara Wanbao bisa menemukan informasinya, aku tak keberatan dengan harganya." "Haha, Tuan Du Fei, kau bercanda," Chun Yui tertawa. "Kami di Menara Wanbao bukanlah bisnis yang impulsif. Harga barang berbeda-beda, dan ada standar yang berlaku umum. Kami di Menara Wanbao tidak akan pernah memasang harga selangit. Namun, masalah ini mungkin melibatkan beberapa martial Sein langka di alam tertutup, jadi kami akan lebih berhati-hati. Tuan Du Fei, mohon Ting Mahadewa di Menara Wanbao untuk sementara waktu selama 2 minggu. Kami pasti akan membalas dalam 15 hari. Mengingat situasiku, aku tidak keberatan tinggal sebulan lagi," kata Du Fei sambil menunjuk ke atas kepalanya dan merendahkan diri.
Hehehe, selama Tuan Dufei bisa membayar sewa, kami di Wan Baolou tidak akan mengusir tamu. Mata Chun Yui berkilat, lalu ia tersenyum tipis. Dufei terdiam setelah mendengar ini. Ia hendak berdiri ketika tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Nona Chun Yu, kalau tidak salah, Menara Wan Bao Anda sering mengadakan lelang besar, kan? Tuan Dufei punya ingatan yang bagus. 3 hari lagi, Wan Baolou kita akan mengadakan lelang besar tahunan. Jika Tuan Dufei tertarik, saya bisa berinisiatif memberi Anda kartu VIP. Chun Yui tertegun sejenak, tetapi tetap menjawab dengan cepat. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu di lelang itu yang bisa menumbuhkan kekuatan spiritual dan meningkatkan kemampuan alkimia, tanya Dufei setelah berpikir sejenak. Baiklah, Chun Yui terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening cukup lama sebelum melanjutkan, memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan alkimia di alam tersegel, dan sepertinya akan ada beberapa hal serupa kali ini. Jika Anda tertarik, Tuan Dufei, saya akan meminta seseorang menyiapkan beberapa agar Anda dapat berpartisipasi dalam pelelangan, bagaimana? Juga, sebagai pengingat, meskipun ada barang terkait, harganya pasti tidak akan murah. Dufei tersenyum mendengarnya dan berkata, terima kasih banyak atas kabarnya, Nona Chun Yu. Sejujurnya, banyak orang yang memberi saya kristal ibel akhir-akhir ini. Saya tidak punya apa-apa lagi, tapi saya punya benda ini. Mendengar ini, Chun Yui terkekeh dan berkata, kami di Wan Baolou lebih suka pria kaya seperti Tuan Dufei. Kalau begitu, saya akan meminta seseorang untuk mengatur akomodasi untuk Tuan Dufei nanti, dan saya juga akan mengirimkan kartu VIP. Terima kasih banyak. Dufei membungkuk pada Chun Yui. Dufei sudah muak bertemu berbagai macam orang akhir-akhir ini, jadi ia tahu Chun Yui sepertinya tidak tertarik dengan benda di kepalanya. Yang ia pedulikan hanyalah bisa berteman dengannya. Namun, hanya dengan melihat poin ini, tidak sulit untuk membayangkan mengapa Wan Baolou berkembang pesat di alam tertutup. Mungkin pendekatannya yang tidak menyinggung siapapun dan bermain di kedua sisi inilah yang memberikan status transenden kepada Wan Baolou. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Chun Yui memanggil seorang pelayan bertubuh ramping dan membawa Dufei ke ruang VIP di loteng. Pada saat yang sama, ia segera menyerahkan kartu VIP kepada Dufei. Setelah menolak layanan khusus pembantu, Dufei berjalan ke tempat tidur dan duduk, perlahan-lahan menghela napas lega. Akhir-akhir ini, ia sangat gugup dan bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Meskipun ia masih belum bisa terlalu lengah di Menara Wan Bao, setidaknya ia bisa beristirahat sejenak. Di pelelangan ini, aku harus menemukan cara untuk mendapatkan sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuan alkimiaku. Kalau tidak, akan sulit mempertahankan benda ini dan hidupku hanya dengan mengandalkan kekuatan seni bela diri. Dufei mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya perlahan. Sepertinya pelelangan ini tidak akan mudah baginya. Selama beberapa hari Dufei memulihkan diri dalam pengasingan, jumlah orang yang mengunjungi kota Heping meningkat dengan sangat pesat. Banyak sekali tokoh berpengaruh dari 4 wilayah alam tertutup berkumpul di kota Heping untuk mengikuti pelelangan. Demi menjaga ketertiban umum, Menara Wan Bao telah mengerahkan sejumlah tokoh berpengaruh untuk berpatroli di kota, mencegah pelanggaran aturan kota Heping. Setelah kedatangan Dufei dan Zhou Xuan, Menara Wan Bao menyambut sosok terkemuka lainnya Su Jian, Tuan Muda Sekte Qiankun. Awalnya, Zhou Xuan, Su Jian, dan Gu Haoshan dianggap sebagai 3 pemuda teratas di alam tertutup utara. Namun, sejak kekalahan Gu Haoshan di tangan Dufei, 3 teratas telah menjadi Zhou Xuan, Su Jian, dan Dufei. Pada saat ini, kemunculan serentak ketiga pemuda kelas berat ini di wilayah utara alam tertutup membuat banyak orang diam-diam mendecak kagum. Mengingat kembali serangkaian insiden yang dipicu Dufei, banyak orang merasa bahwa badai sedang terjadi. Saya tidak tahu apakah kali ini kota Heping dapat tetap damai seperti biasanya. Apakah pelelangannya akan segera dimulai? Dufei berdiri di depan jendela, memandangi kerumunan yang padat di bawah. Saat ini, arus orang di Menara Wan Bao telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Banyak orang ingin masuk ke tempat Dufei berada saat itu, tetapi jelas bahwa tempat ini tidak dapat menampung banyak orang, sehingga beberapa orang ditolak. Namun, meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan pemandangan Menara Wan Bao. Tuan, formasi di luar telah diaktifkan. Bahkan jika kita ingin pergi sekarang, kemungkinan besar akan sulit. Jadi, kita harus lebih berhati-hati, Xiao Bai tiba-tiba mengingatkan. Mendengar ini, Dufei mendongak dan menatap formasi emas yang kini menyelimuti seluruh gedung Wan Bao. Riak-riak energi samar terpancar dari formasi tersebut. Meskipun samar,
Kekuatan riak-riak yang luar biasa tak terelakkan. Jelas, gedung Wanbao telah mempersiapkan diri dengan matang untuk pelelangan hari ini. Agaknya, kekuatan formasi yang mengagumkan ini akan membuat orang-orang yang berniat merampok properti itu berpikir ulang. Apapun yang terjadi, kita harus pergi ke pelelangan ini. Du Fei mengangguk pelan, menanggapi Xiao Bei dalam hatinya, lalu berjalan ke pintu, mendorongnya hingga terbuka, dan keluar. Yang mulia, apakah Anda akan menghadiri pelelangan? Kalau begitu, silakan datang ke sini. Di koridor, para pelayan berpakaian cerah berdiri diam. Ketika mereka melihat seseorang keluar, salah satu dari mereka segera menghampiri, membungkuk, dan berbicara. Pimpin jalan. Mendengar ini, Du Fei tidak banyak bicara, tetapi mengangkat kartu VIP di tangannya. Melihat kartu VIP di tangan Du Fei, raut wajah pelayan itu menjadi semakin hormat. Ia kemudian menuntun Du Fei menuju lorong khusus. Tidak seperti lorong-lorong ramai lainnya, lorong ini praktis kosong. Untuk mencapai rumah lelang di puncak gedung melalui lorong ini, seseorang harus memiliki kartu VIP. Di bawah bimbingan pelayan, Du Fei segera tiba di puncak paviliun hitam. Begitu ia melangkah ke atap, ia melihat sebuah rumah lelang besar muncul di hadapannya. Kerumunan orang di mana-mana, dan suara-suara memekakkan telinga datang dari segala arah, membuat orang-orang merasa sangat berisik. Silakan ke sini, Tuan. Setelah melihat sekeliling ruangan, pelayan itu buru-buru mengantar Du Fei ke kursi VIP di depan. Namun, bahkan dalam pelelangan ini, Du Fei tetap begitu keren dan mempesona. Pilar cahaya merah darah raksasa di atas kepalanya bagaikan tanda raksasa, membuat banyak orang langsung tahu bahwa inilah Du Fei berdarah yang baru-baru ini menyebabkan pembantaian besar di wilayah terlarang. Namun, Du Fei mengabaikan semua tatapan itu. Di matanya, orang-orang ini pada dasarnya orang jahat, jadi dia tidak perlu terlalu serius. Tuan Du Fei, atas nama Wanbao Lou, saya menyambut Anda. Setelah Du Fei duduk dengan nyaman di kursinya, ia mendengar tawa kecil, lalu melihat Chun Yuyi, yang sedang menyapa orang-orang di kursi VIP, berjalan mendekat dan menatapnya sambil tersenyum. Karena kita sudah datang ke Menara Wanbao, kalau kita tidak ikut lelang, bukankah itu sama saja dengan tidak menghormati Menara Wanbao? Du Fei tersenyum ketika mendengar Chun Yuyi berbicara. Tentu saja tidak, Tuan Du Fei, kesediaan Anda untuk datang ke Menara Wanbao kami adalah kehormatan terbesar bagi kami. Karena Tuan Du Fei, lelang kami kali ini jauh lebih meriah daripada sebelumnya, kata Chun Yuyi penuh arti. Sayangnya, ini masalah besar bagiku, kan? Du Fei mengangkat bahu. Mungkin saja tidak, selama Tuan Du Fei memanfaatkan kesempatan itu, dia mungkin punya peluang. Chun Yuyi masih berbicara dengan nada misterius. Mendengar kata-katanya, Du Fei merenung sejenak, lalu mengangguk kecil. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Chun Yuyi, sebagai Chun Yuyi, dia memang tidak bisa terlalu eksplisit tentang banyak hal. Sepertinya dia perlu lebih memperhatikan lelang ini. Lokasi Du Fei telah lama menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya karena sorotan cahaya merah darah di atas kepalanya. Melihat Chun Yuyi mengobrol riang dengan Du Fei, banyak orang berpikir sejenak. Mungkinkah Du Fei ini terhubung dengan Menara Wanbao? Memikirkan hal ini, ekspresi banyak orang menjadi agak aneh. Siapapun yang datang ke sini dan mengatakan tidak berniat mengambil segel pemburu jiwa 77 di kepala Du Fei pasti berbohong. Namun, di saat yang sama, banyak orang juga memikirkan Chun Yuyi. Jadi, melihat kedua orang ini bersama, tatapan banyak orang menjadi aneh. Du Fei tentu saja menyadari tatapan-tatapan ini, tetapi karena Chun Yuyi memperlakukannya dengan baik, ia tentu saja tidak akan melanggar aturan Wanbao Lou, jadi ia hanya berpura-pura tidak melihatnya. Namun, tepat saat mereka berdua bertukar beberapa kata lagi, terdengar suara kentut, dan kemudian beberapa sosok terlihat mendarat di kursi VIP. Du Fei melirik sekelilingnya lalu mengerutkan kening, karena orang yang datang adalah Zhou Xuan, tuan muda dari Sekte Setan Bayangan. Haha, Xiao Yi, sudah lebih dari setahun aku tidak bertemu denganmu. Kau sudah tumbuh besar. Zhou Xuan menghampiri mereka berdua, lalu tersenyum lembut pada Chun Yuyi. Melihat kedatangannya, Chun Yuyi mengedipkan mata pada Du Fei sebelum berbalik dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, Anda sangat sibuk. Tentu saja, Anda tidak punya waktu untuk mengunjungi gadis kecil malang seperti saya. Apa yang kau bicarakan? Kalau kau mau, aku bisa tinggal di Menara Wanbao selamanya. Zhou Xuan menatap Chun Yuyi dengan mata membara dan berkata dengan lembut. Mendengar ini, Chun Yuyi tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin jika Tuan muda Zhou tidak pergi, Paman Zhou akan datang dan merobohkan gedung Wanbao kita. Mendengar ini, mata Zhou Xuan berkilat aneh,
tetapi dia tetap tersenyum dan berkata jika aku melakukan ini, maka aku khawatir ayahku akan mengerti aku. Melihat kedua orang yang cukup akrab itu, Du Fei tidak memiliki pikiran lain. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Chunyi tampak cukup baik padanya, tetapi urusan orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi, Du Fei duduk lagi dan perlahan menutup matanya untuk beristirahat. Hehehe, namun, hanya karena Du Fei tidak ingin membuat masalah, bukan berarti orang lain juga tidak mau. Melihat Du Fei duduk, Zhou Xuan terkekeh pelan, lalu menatapnya dengan sedikit geli. Setelah beberapa saat, ia tersenyum lembut dan berkata, "Kamu Du Fei, kan?" Mata Du Fei yang tadinya sedikit menyipit tiba-tiba terbuka, dan kilatan cahaya cemerlang melintas di kedalaman matanya. Sesaat kemudian, cahaya itu menghilang, dan Du Fei perlahan mengangkat kepalanya, menatap Zhou Xuan yang tampak agak geli, lalu berkata ringan, "Ada apa?" Zhou Xuan menatap Du Fei dengan penuh minat. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Beberapa hari yang lalu, aku menerima pesan dari si pecundang Wang Yan, yang mengatakan bahwa pendeta utama Sekte Ibel Bayangan kita sebenarnya dibasmi oleh seorang anak yang tiba-tiba muncul, dan pada akhirnya, ia bahkan menggunakan segel pemburu jiwa 77. Aku sangat penasaran, bagaimana mungkin seorang guru bela diri tingkat 4 yang rendah bisa melakukan hal seperti itu. Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu." Kan Du Fei menyipitkan matanya dan berkata ringan. "Hehehe, meskipun Ibel tua di hanyalah pendeta utama Sekte Ibel Bayangan kita, jika kau membasminya, itu juga akan membawa aib besar bagi Sekte Ibel Bayangan kita," kata Zhou Xuan sambil tersenyum. "Terus kenapa kau ingin membalaskan dendam hantu tua itu?" Du Fei masih berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh, namun samar-samar, aura yang sangat mengerikan terpancar dari tubuhnya. "Haha, seperti yang rumor katakan, kau siap bertarung?" Setelah berselisih Zhou Xuan memelototi Du Fei dengan ekspresi mengejek. "Ini menara Wanbao. Aku tidak tertarik bertarung di sini. Tapi, aku akan menunggu sampai kau pergi. Lalu, aku mungkin akan mencoba melihat seberapa kuat Du Fei berpakaian darah, pria yang mengalahkan Gu Haoshan dan membasmi tetua Ibel Bumi." Menurut Zhou Xuan, meskipun Du Fei cukup terkenal saat itu, pada dasarnya mustahil baginya untuk membasmi tetua Ibel Bumi dengan kekuatannya. Dan sekarang setelah ia mencapai ini, kemungkinan besar itu karena cara lain. Meskipun Zhou Xuan juga sangat waspada terhadap metode Du Fei, tetapi siapa yang tidak memiliki beberapa kartu truf di tangan akhir-akhir ini? Jika tidak, reputasi Zhou Xuan yang gemilang tidak akan terkikis oleh darah. "Terima kasih banyak." Du Fei tersenyum. "Kalau aku membasmimu, benda di kepalaku ini seharusnya bisa membantuku naik ke alam setengah langkah martial Sein dalam sekali jalan. Kan jangan khawatir, kalau saatnya tiba, aku akan menemukan waktu untuk menghabisi seluruh Sekte Ibel Bayangan." "Haha, kau benar-benar percaya diri." Wajah Zhou Xuan pun sedikit muram, "Tapi, aku, Zhou Xuan, pasti akan mengambil segel pemburu jiwa 77 milikmu." Kedua pria itu duduk dan bertarung, saling menatap. Udara menjadi sangat dingin saat itu, lalu aura yang sangat tajam perlahan menyebar. "Kalian berdua, kalian sudah paham betul peraturan menara Wanbao kami. Kuharap kalian bisa menahan diri dalam beberapa hal." Chunyi melihat dua orang yang hampir bertengkar setelah berselisih paham, dan setelah menghela napas, ia terpaksa bicara. "Hehehe, karena Xiaoyi sudah bicara, aku tentu akan memberinya wajah ini." Zhou Xuan balas menatap Chunyi dengan senyum lembut di wajahnya. "Mengenai apa yang terjadi antara kau dan aku, mari kita tunggu sampai kau punya keberanian untuk meninggalkan kota Heping." Setelah mengatakan itu, Zhou Xuan melambaikan tangannya dan berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Setelah Zhou Xuan pergi, Du Fei mencibir dan tidak mengejarnya untuk mengucapkan kata-kata sopan. Ia tahu cepat atau lambat ia dan Zhou Xuan akan bertengkar. Kalau begitu, apa gunanya berdebat? Zhou Xuan, yang duduk di kursi depan, melihat Du Fei tidak berani mengejar. Ia mencibir dan duduk kembali. Namun, penampilan Du Fei membuatnya sedikit mengernyit. Lawan yang hanya tahu cara bertarung dan membasmi, sekuat apapun, tidak akan menimbulkan banyak masalah. Namun, lawan dengan pikiran yang cermat dan keterampilan yang luar biasa pasti akan sulit dihadapi. "Tuan Muda Sekte, apakah Du Fei benar-benar merepotkan?" Seorang lelaki tua yang duduk di sebelah Zhou Xuan melirik Du Fei dan berbicara dengan lembut. "Bagaimana mungkin seseorang yang bisa membasmi Ibel Bumi tua itu tidak akan mendapat masalah?" Zhou Xuan berkata dengan senyum dingin, "Tapi betapapun merepotkannya dia hanyalah satu orang. Meskipun dia telah membasmi hampir 1000 orang sebelumnya, kebanyakan dari mereka hanyalah sampah di bawah alam Sekte Bela Diri tingkat 4.
Meskipun dia telah membuat nama besar untuk dirinya sendiri, dia juga telah menyebabkan banyak masalah. Aku ingin melihat siapa yang akan menyelamatkannya ketika Sekte Ibel bayangan kita beraksi. Hahaha, Tuan Muda Sekte, kau tahu apa yang terjadi. Tapi kali ini kita di sini bukan hanya untuk Du Fei, juga bukan hanya untuk segel pemburu jiwa 77. Jika benda legendaris itu benar-benar ada, maka itulah target utama kita. Soal Du Fei, jangan terlalu serius untuk saat ini. Jelas, di mata para Master Sekte Ibel bayangan ini, Du Fei pasti telah menggunakan semacam trik untuk membasmi hantu tua Ibel bumi. Lagi pula, kekuatan Du Fei saat ini hanya berada di ranah seni bela diri tingkat 4 tingkat rendah. Selama mereka berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah dalam menghadapi Du Fei. Kau benar, kuncinya adalah mendapatkan benda itu dulu. Benda itu bahkan lebih berguna daripada segel pemburu jiwa 77. Zhou Xuan merasa tenang setelah mendengar ini. Ia mengamati area tersebut sebelum melanjutkan, ada cukup banyak kekuatan di sini kali ini. Kurasa banyak dari mereka di sini untuk benda itu. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Tetapi apakah berita itu benar, tanya lelaki tua berpakaian hitam itu dengan sedikit ragu. Terlepas dari benar atau salahnya, aku selalu merasa tidak nyaman jika sesuatu berada di tangan orang lain, kata Zhou Xuan ringan. Tatapan Du Fei yang acuh tak acuh perlahan menjauh dari Zhou Xuan, lalu jatuh ke aula lelang. Namun, saat itu, ia tiba-tiba menyipitkan matanya sedikit, lalu melihat seorang pria jangkung berpakaian putih berjalan perlahan ke arahnya di sebelah kirinya, dengan raut wajah hangat. Du Fei menyipitkan mata dan menatap pria berbaju putih itu, tetapi pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ia bisa merasakan aura yang sangat halus dan kuat dari pria ini, yang mungkin sebanding dengan aura Zhou Xuan. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, tampaknya hanya sedikit orang di usia ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Perkenalkan, saya Sujian dari Sekte Qiankun. Pria berpakaian putih itu membungkuk pada Du Fei dan tiba-tiba tersenyum. Aku tidak perlu memperkenalkan diriku, kan, kata Du Fei sambil tersenyum. Haha, nama saudara Du Fei memang terkenal. Siapapun yang tidak mengenal saudara Du Fei setelah melihat ini, entah berpura-pura atau terlalu membanggakan diri. Sujian berkata sambil tersenyum, aku datang ke sini hari ini bukan untuk apa-apa. Aku hanya ingin melihat seperti apa orang yang bisa mengalahkan Gu Haoshan itu. Setelah melihatnya, kurasa dia memang pantas mendapatkan reputasinya. Setelah ragu sejenak, Sujian melanjutkan, Menara Wanbao ini tempat yang bagus. Saudara Du Fei sebaiknya tinggal beberapa hari lagi. Kalau ada waktu luang, datanglah ke Sekte Qiankun-ku dan berkunjung. Setelah mengatakan itu, Sujian membungkuk pada Du Fei lagi, lalu dia berjalan kembali perlahan. Melihat punggung Sujian, Du Fei sedikit mengernyit. Pria ini datang untuk menyambutnya dan menjual sesuatu. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya tidak tertarik dengan benda di kepalanya. Tapi kenapa dia datang untuk menjual sesuatu? Apakah karena dia optimis padanya? Setelah berpikir sejenak, Du Fei tidak dapat memikirkan apapun yang dimilikinya yang layak diperhatikan orang lain. Ia berhenti memikirkannya dan memusatkan perhatiannya pada meja lelang. Sepertinya lelang akan segera dimulai. Ledakan. Tepat ketika pikiran ini terlintas di benak Du Fei, ia tiba-tiba mendengar suara yang tenang datang dari meja lelang, lalu melihat sosok kuning angsa melesat pergi, lalu mendarat di atas panggung. Sosok itu adalah Chun Yuyi. Du Fei menatap Chun Yuyi yang naik ke atas panggung, dan setelah menghela napas perlahan, ia menjadi lebih bersemangat. Bagaimanapun ia melihatnya, pelelangan akan segera dimulai. Dengan kemunculan Chun Yuyi, tatapan mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya di lapangan tertuju pada sosok kuning angsa. Cek, Nona Chunyu makin cantik sekarang. Aduh, andai saja aku bisa menciumnya. Jangan bermimpi, Nona Chunyu adalah putri sulung Menara Wanbao. Siapapun yang bisa menikahinya akan menjadi penguasa Menara Wanbao. Dengan begitu, kau akan memiliki sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Selama kau memiliki bakat yang baik, kau pasti akan menjadi ahli tingkat atas di dunia tersegel di masa depan. Puff, berhentilah melamun. Ada banyak sekali pemuda yang mengejarnya. Misalnya, konon 3 pria teratas di wilayah utara alam tertutup semuanya tertarik padanya. Cek, ini sangat populer. Mendengar suara-suara diskusi pelan dari segala penjuru, Du Fei sedikit mengernyit. Meskipun ia tahu status Chun Yuyi pasti tinggi, ia tidak menyangka bahwa Chun Yuyi adalah putri sulung Menara Wanbao, yang statusnya setara dengan tuan muda sekte lain. Wanita kaya raya, Du Fei tersenyum dalam hati. Meskipun dia tidak tertarik,
jika orang lain bisa menikahi wanita ini, itu akan menjadi kesuksesan besar. Dengan kekuatan dan sumber daya keuangan Menara Wanbao, diperkirakan mereka telah melihat harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya, dan benda berdarah di atas kepala mereka ini mungkin tidak akan menarik perhatian. Di atas meja lelang, Chun Yuyi tidak menunjukkan perubahan raut wajah atau ketidaknyamanan akibat perbincangan di sekitarnya. Wajah mungilnya yang halus masih dipenuhi senyum tipis. Keanggunannya membuat banyak orang merasa geli. Para tamu yang terhormat, atas nama Wan Baolou dan Kota Heping, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan Anda. Kami telah menyiapkan banyak barang untuk lelang ini dan saya yakin Anda tidak akan kecewa. Chun Yuyi berkata sambil tersenyum, namun, saya harus mengatakan sesuatu yang belak-belakan karena Anda telah datang ke Kota Heping, Anda harus mematuhi peraturan kami. Jika ada yang melanggar peraturan, Anda akan berubah dari tamu kami menjadi musuh kami. Jika Anda tidak keberatan, mari kita mulai. Chun Yuyi menatap seluruh hadirin, matanya penuh senyum. Di bawah tatapannya, tak seorang pun berani mengungkapkan pendapat mereka. Haha, kalau begitu, kita tidak akan membahasnya lagi. Ayo kita mulai. Chun Yuyi tersenyum manis, lalu melambaikan tangannya pelan. Tiba-tiba, seorang pelayan berwajah cantik datang membawa nampan perak. Di atas nampan perak itu, terdapat sebuah gulungan emas yang memancarkan cahaya redup. Telapak Vajra berkilau, seni bela diri tingkat suci tingkat 3. Konon, jika dikultivasikan hingga alam kesempurnaan agung, kekuatannya setara dengan seni bela diri tingkat suci tingkat 2. Suara Chun Yuyi perlahan menghilang, dan tiba-tiba terdengar desahan dari penonton. Meskipun seni bela diri tingkat Sein seperti ini bukan hal yang langka, hanya sedikit orang yang mau melelangnya. Bagi banyak orang, memperoleh seni bela diri tingkat Sein seperti memperoleh metode penyelamatan jiwa. Karena itu, banyak penonton yang iri dengan benda ini. Berani sekali, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk memuji dalam hati. Ia telah mengikuti banyak lelang, tetapi sebenarnya tak ada lelang yang menggunakan benda-benda seperti itu sebagai barang pembuka. Harga lelang untuk barang ini adalah 100.000 kristal Ibel tingkat Raja Ibel kelas 5. Jika Anda tertarik, jangan lewatkan. Ketika Chun Yuyi mengumumkan harganya sambil tersenyum, kerumunan langsung terdiam. Di alam tertutup, kristal Ibel adalah mata uang yang paling banyak digunakan. Namun, karena berbagai alasan, kristal Ibel kelas 1 dan 2 hampir tidak pernah terdengar. Kristal Ibel kelas 4 bisa dibilang yang paling berharga, dan kristal Ibel kelas 5 sangat langka bagi banyak orang. Namun, dalam arti tertentu, kristal Ibel kelas 5 mendominasi seluruh pasar mata uang alam tertutup. Namun, bahkan dengan perhitungan yang matang, harganya membuat banyak orang mengernyitkan dahi. 100.000 kristal Ibel saja sudah cukup untuk membasmi 100.000 monster tingkat Raja Ibel tingkat 5. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa atau pasukan biasa. Namun, meskipun kebanyakan orang sudah tenang, masih ada beberapa orang yang tertarik pada benda ini. Setelah ragu sejenak, harganya mulai meroket. Akhirnya, harganya hampir seketika mencapai 200.000 kristal Ibel kelas 5. Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengecap bibirnya ketika melihat tawaran seperti itu. Sepertinya ia benar-benar meremehkan para ahli di alam tersegel. Orang-orang ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Jika mereka tidak lahir di alam tersegel, mereka mungkin sudah menjadi ahli tingkat atas di dunia. Namun, Du Fei tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut telapak tangan berlapis Vajra. Hampir semua seni bela diri yang dimilikinya lebih baik daripada benda ini, jadi adegan ini saat ini hanya membuatnya merasa seperti sedang menonton pertunjukan. Saat Du Fei menyaksikan seperti ini, seni bela diri tingkat suci, yang seperti makanan pembuka, akhirnya berhenti di level 250.000 kristal Ibel, dan kemudian jatuh ke tangan seorang pria berjubah hitam. Dengan berakhirnya putaran lelang pertama, suasana di aula lelang semakin memanas. Barang-barang yang muncul berikutnya sangat berharga dan langka, membuat para pemimpin berbagai faksi bersemangat. Dengan spekulasi yang begitu antusias, barang-barang yang ditawarkan di aula lelang jelas melonjak harganya. Namun, Du Fei kurang tertarik pada hal-hal ini. Mungkin karena Du Fei telah melihat terlalu banyak hal di sepanjang perjalanan, sehingga persediaan barang lelang yang tak ada habisnya, baik itu keterampilan bela diri, jimat bela diri, ramuan obat, maupun ramuan, pada dasarnya gagal menarik perhatian Du Fei. Bahkan ketika ada sesuatu yang menarik perhatian Du Fei, ia akan ragu untuk menawar setelah berpikir sejenak. Kata-kata misterius Chun Yuyi membuat Du Fei ragu untuk menawar, takut ia tidak akan memiliki cukup kristal Ibel jika ia menemukan sesuatu yang benar-benar ia butuhkan. Haha,
barang selanjutnya yang akan muncul pasti sesuatu yang cukup menarik. Kurasa tidak banyak orang di sini yang menyangka ini akan muncul secara kebetulan. Namun, ini bukan sesuatu yang sengaja dilakukan Wan Baolou kita. Setengah tahun yang lalu, seseorang menitipkan barang ini kepada kita untuk dilelang. Jadi, semuanya, jangan keberatan. Chu Nyuyi melihat sekeliling ruangan sambil tersenyum, lalu melirik Du Fei secara khusus. Lalu ia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan segera seorang pelayan berpakaian mewah menghampirinya sambil memegang nampan perak dengan hati-hati. Chu Nyuyi perlahan mengulurkan tangannya dan meraih syal sutra yang menutupi piring perak. Setelah beberapa saat, ia mengerahkan tenaga tiba-tiba dan menarik syal itu hingga terlepas. Bersamaan dengan barang-barang Chu Nyuyi, hembusan udara tiba-tiba memenuhi tempat itu. Kemudian, semua orang melihat bahwa yang ada di piring perak itu sebenarnya adalah jubah berwarna darah. Du Fei mengerutkan kening saat menatap jubah berwarna darah itu. Entah kenapa, tiba-tiba ia merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Tuan, apakah ini jubah ilahi pelarian surga yang legendaris? Tepat ketika Du Fei sedikit terganggu, suara Xiao Bai tiba-tiba terdengar di benaknya. Jubah Dewa Surga melarikan diri. Mendengar Xiao Bai berbicara saat ini, Du Fei sedikit tertegun, lalu bertanya dalam hatinya dengan sedikit bingung, ada apa ini, kenapa aku punya firasat aneh? Tuan, Anda telah menjalin hubungan dengan 9 Kaisar Agung selama ini, jadi tentu saja Anda memiliki perasaan terhadap benda ini. Benda ini disebut jubah ilahi Sky Escape. Ini adalah jimat bela diri yang disempurnakan oleh Kaisar Ilahi Sky Escape, salah satu dari 9 Kaisar Agung. Benda ini telah lama melampaui jangkauan jimat bela diri. Bahkan jimat roh bela diri sejati tingkat pertama tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Benda ini benar-benar salah satu dari 17 jimat ilahi. Salah satu dari 17 jimat ilahi. Mendengar ini, Du Fei kembali tercengang. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang benda ini, melihat penampilan Xiao Bai, sepertinya benda ini benar-benar kuat. Ya, benda ini berada di peringkat ke-6 di antara 17 jimat dewa. Kalau tidak salah ingat, ketika Kaisar Duntian menghilang, jubah Dewa Duntian juga menghilang. Tapi tiba-tiba, benda itu muncul di sini. Dan dilihat dari penampilannya, pasti sudah rusak parah. Pantas saja benda itu muncul di sini. Kalau tidak rusak, siapa di alam tersegel ini yang bisa mengambilnya kembali? Apakah benda ini sangat kuat? Du Fei menelan ludahnya dan berbicara dengan lembut. Aku tidak tahu seberapa kuat jubah ilahi pengembara langit ini sekarang, tapi... Xiao Bai tampak menarik napas sebelum melanjutkan. Fungsi paling dasar dari jubah ilahi pengembara langit adalah untuk menyembunyikan auramu. Selama kau mengenakan jubah ilahi pengembara langit, bahkan jika kau berdiri di depan orang lain, mereka dapat melihat sosokmu tetapi tidak akan dapat mendeteksi auramu. Tentu saja, untuk kondisimu saat ini, itu juga efektif. Apa? Mendengar ini, jantung Du Fei yang baru saja sedikit tenang, mulai berdebar tak terkendali. Masalah terbesarnya saat ini adalah sinar merah darah yang menyilaukan di atas kepalanya. Jika jubah ilahi Sky Escape ini bisa menyembunyikan napasnya, maka benda ini akan sangat berharga baginya saat ini. Tidak heran mengapa Chu Nyuyi memberiku pengingat misterius sebelumnya. Sepertinya dia sudah tahu ada hal seperti itu yang dirancang khusus untuk situasinya saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan memberiku pengingat. Tuan, kita harus mendapatkan benda ini, kalau tidak hidup kita tidak akan mudah. Sekalipun kita harus menjual semua harta benda kita dan meninggalkan beberapa ilmu bela diri sebagai gantinya, kita harus mendapatkan benda ini. Kata Xiao Bai sambil menggertakkan giginya. Energi mengerikan dalam segel pemburu jiwa 77 di tubuh Du Fei saat ini sungguh tak terbayangkan. Selama Du Fei bisa mendapatkan jubah ilahi Sky Escape, ia dapat mengumpulkan energi dalam segel pemburu jiwa 77 hingga ia dapat langsung mencapai alam bela diri setengah langkah. Oleh karena itu, selama Du Fei mendapatkan benda ini, itu setara dengan mendapatkan kesempatan nyata untuk mencapai langit dalam satu langkah, dan itu akan jauh lebih aman. Oleh karena itu, bahkan dengan ketenangan Xiao Bai, ia sedikit kehilangan kendali saat ini. Aku mengerti, aku pasti akan mengambil benda ini. Du Fei menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam dalam hatinya. Tepat ketika Du Fei menggertakkan giginya di atas jubah ilahi yang lolos dari surga, Chun Yuyi, di panggung lelang, tersenyum dan mengangkat jubah merah darah itu, lalu mengenakannya pada dirinya sendiri. Dengan gerakannya, hampir semua orang di ruangan itu bisa merasakan auranya menghilang sepenuhnya, dan ia jelas berdiri di sana. Rasa kontradiksi ini membuat banyak orang sedikit mengernyit. Melihat efeknya telah tercapai,
Chun Yui melepas jubahnya dan berkata dengan senyum manis, benda ini ditinggalkan di Menara Wanbao kami oleh seorang senior. Setelah dinilai oleh Menara Wanbao, kami dapat memastikan bahwa benda ini seharusnya setingkat jimat roh Zenwu tingkat 3. Namun, jelas terlihat bahwa benda ini telah mengalami beberapa kerusakan. Sayangnya, bahkan Menara Wanbao tidak dapat memperbaikinya. Namun, meskipun demikian, benda ini masih memiliki kemampuan khusus lainnya, yaitu penyembunyian aura yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda. Fungsi ini secara alami tidak berguna bagi orang biasa, tetapi kami di Menara Wanbao juga telah mengujinya. Jika Anda mengenakan benda ini dan berjalan melewati monster tertentu dengan penglihatan yang buruk, mereka tidak akan merasakan apapun. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, benda ini juga merupakan benda pelindung yang sangat baik. Wow, begitu Chun Yui selesai berbicara, terdengar suara terengah-engah di lapangan, dan kemudian banyak mata orang dengan cepat tertuju pada kolom cahaya merah darah yang menyilaukan di lapangan. Pantas saja Chun Yui mengucapkan kata-kata itu tadi. Setelah mendengar fungsi benda ini, banyak orang justru mengira benda ini memang dirancang khusus untuk kedatangan Du Fei. Barang ini mungkin tidak begitu berguna bagi orang lain, tetapi bagi Du Fei saat ini, benda ini sangat berarti, sangat berarti. Oleh karena itu, pada saat ini, hampir tak terhitung banyaknya mata tertuju pada Du Fei, dan mata itu penuh dengan rasa geli. Nona Chunyu, saya ingin bertanya, jika saya memakai benda ini, apakah benda di kepala saya juga akan hilang? Du Fei mengabaikan semua tatapan mata saat ini, tetapi menatap Chun Yui, berdiri, dan berbicara perlahan. Memang benar, tapi tengkorak berdarah di antara kedua alis itu tidak bisa disembunyikan. Chun Yui tersenyum tipis. Baiklah, terima kasih, Nona Chunyu. Du Fei mengangguk pelan, lalu setelah melirik sekilas ke sekeliling, ia berkata pelan, saya mau ini, Nona Chunyu, silakan sebutkan harganya. Haha, Tuan Du Fei, meskipun saya sangat ingin membantu Anda, kami menjalankan balai lelang, jadi saya minta maaf. Jika Anda menginginkannya, saya khawatir itu harus melalui lelang. Saya harap Anda mengerti, kata Chun Yui kepada Du Fei dengan raut wajah meminta maaf. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Petunjuk Chun Yui sebelumnya sudah merupakan bantuan besar baginya. Kalau tidak, jika ia menghabiskan kristal Ibel itu untuk hal lain, ia tidak akan punya kesempatan sekarang. Untuk saat ini, ia seharusnya masih punya peluang besar untuk mendapatkan benda ini. Oleh karena itu, Du Fei perlahan duduk kembali di kursinya, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Hehehe, karena Tuan Du Fei tidak keberatan, mari kita mulai lelangnya. Semua orang sudah tahu fungsi benda ini. Harga lelangnya 500.000 kristal Ibel. Chun Yui tersenyum cerah, lalu berbicara dengan lembut. 500.000, bukankah itu terlalu mahal? Ini jelas fitnah terhadap Du Fei. Selain dia, siapa lagi yang akan begitu tertarik dengan hal ini? Tapi orang itu bertekad untuk menang, kan? Ya. Namun, setelah suara Chun Yui mereda, terjadi banyak diskusi di tempat tersebut. Jelas, banyak orang masih memiliki pendapat tentang harga ini. Namun, pendapat orang-orang ini tidak ada gunanya sama sekali. Suasana langsung berubah menjadi sangat aneh dan canggung. Tak seorang pun berbicara saat itu, seolah-olah siapapun yang berbicara akan merusak suasana. 510.000. Setelah ragu-ragu sejenak, seseorang berbicara, tetapi yang mengejutkan semua orang, Du Fei, yang bertekad untuk menang, tidak berbicara saat ini. Namun, jelas orang yang berbicara itu agak ragu-ragu. Sepertinya hal ini tidak begitu berarti baginya. Setelah dia berbicara, orang lain segera mengikutinya, dan tak lama kemudian, harganya mencapai 600.000 kristal Ibel. 650.000. Zhou Xuan dari Sekte Setan Bayangan tiba-tiba berbicara pada saat ini, dan setelah dia membuka mulutnya, banyak orang di lapangan mengedipkan mata, jelas tidak ingin bersaing dengannya. 700.000. Melihat Zhou Xuan berbicara, Du Fei tahu bahwa orang ini kemungkinan besar mendatanginya, jadi setelah menghela napas, Du Fei akhirnya berbicara. Desir, saat suara Du Fei jatuh, mata yang tak terhitung jumlahnya di lapangan langsung tertuju padanya. Bahkan tatapan Chun Yui, entah sengaja atau tidak, tertuju padanya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa lelang telah benar-benar dimulai ketika Du Fei berbicara. 750.000, kata Zhou Xuan tanpa menoleh, ekspresinya tidak berubah. 800.000. Du Fei terus menaikkan harga dengan ekspresi bingung. Harga ini sebenarnya cukup tinggi. Bahkan jika Du Fei telah menjara aset begitu banyak orang akhir-akhir ini, ia hanya bisa mengumpulkan kristal Ibel kelas 5 sebanyak ini.
Harga yang diminta Du Fei untuk barang ini membuat banyak orang yang ingin terlibat sedikit menggelengkan kepala. Meskipun tidak ada yang hadir yang menginginkan Du Fei mendapatkan barang ini, tidak ada yang ingin terjun di saat kritis ini dan membuat diri mereka dalam masalah. Lagi pula, meskipun benda di atas kepala Du Fei itu bagus, itu bukanlah sesuatu yang bisa dijamin akan diperoleh oleh siapapun yang menipunya. 1 juta. Namun, tepat setelah Du Fei diam-diam menghela napas lega, Zhou Xuan tiba-tiba melanjutkan bicaranya. Jelas, orang ini datang ke sini untuk mengincar Du Fei. 1 juta untuk pertama kalinya. Ada harga yang lebih tinggi. Chun Yuyi punya banyak pengalaman di pelelangan. Melihat ekspresi Du Fei, ia yakin Du Fei pada dasarnya tidak bisa menghasilkan terlalu banyak kristal Ibel, jadi ia hanya bisa mendesah dalam hati saat ini. Jelas, ia tidak menyangka Zhou Xuan rela membayar harga semahal itu untuk merepotkan Du Fei. Du Fei sedikit mengernyit, sorot matanya tampak agak jelek, lalu dia mengepalkan tangannya pelan, dengan niat membasmi yang membuncah dari lubuk hatinya. Provokasi berulang Zhou Xuan berhasil membangkitkan niat membasmi Du Fei. Jika bukan karena situasi yang salah, Du Fei pasti tidak akan bisa menahan diri untuk membasminya. 1 juta untuk kedua kalinya. Suara Chun Yuyi yang tak berdaya terdengar lagi. Du Fei menggertakkan giginya dan ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara berat, Nona Chun Yu, sebelum saya melanjutkan penawaran, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Asalkan ada hubungannya dengan pelelangan, menurutku tidak masalah. Mendengar itu, Chun Yuyi tertegun sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. Saya ingin bertanya, berapa nilai tukar kristal Ibel kelas 4 dan kelas 5 di kota Heping, tanya Du Fei sambil mengepalkan tinjunya. Energi yang terkandung dalam kristal Ibel kelas 4 sangat mengerikan. Pada dasarnya, kristal Ibel kelas 4 adalah sumber kultivasi dengan kualitas tertinggi yang tersedia di alam tersegel. Umumnya, tidak ada yang mau melepaskan benda seperti itu. Jika Du Fei tidak sedang berada di ambang batas hari ini, dia tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Baiklah, Chun Yuyi ragu sejenak, meskipun itu tergantung pada kualitas spesifiknya, tetapi satu kristal Ibel kelas 4 mungkin setara dengan 10 kristal Ibel kelas 5. Jika Tuan Du Fei memiliki jumlah besar, kita dapat menentukan jumlah batch, bukan kualitas spesifiknya. Oke, 100.000 kristal Ibel kelas 4 bisa ditukar dengan 1 juta kristal Ibel kelas 5, kan kalau begitu, aku penasaran mana yang lebih berharga dengan kondisi yang sama. Du Fei melanjutkan. Nah, kalau ada 100.000 kristal Ibel kelas 4, tentu saja nilainya lebih dari 1 juta kristal Ibel kelas 5. Lagi pula, kalau kau menawar dengan harga segitu, kecuali yang lain juga ikut mengeluarkan kristal Ibel kelas 4, kalau tidak, meskipun kau berhasil menawar, tawaranmu akan kalah. Chun Yuyi melanjutkan penjelasannya. Ini adalah aturan Menara Wanbao. Ia tidak takut dituduh bias. Oke, kalau begitu aku akan menawarkan 100.000 kristal Ibel kelas 4. Du Fei terdiam sejenak sebelum berbicara dengan suara berat. Apa? Keributan langsung melanda aula lelang bagai ombak. Semua orang menatap Du Fei dengan mata berkedut. Lagi pula, dalam keadaan normal, siapa yang akan mengeluarkan kristal Ibel kelas 4 untuk membeli barang seperti itu? Namun, memikirkan situasi Du Fei, banyak orang juga mengerti. Anda, Zhou Xuan tiba-tiba berbalik, tatapannya tertuju pada Du Fei dengan tatapan dingin. Jelas, ia tidak menyangka Du Fei akan melakukan taktik seperti itu. Untuk membasmi Du Fei, ia harus membayar lebih dari 100.000 kristal Ibel kelas 4. Bahkan Zhou Xuan, dengan kekayaannya, pasti akan merasakan sakit yang teramat dalam. Lagi pula, ia datang ke sini bukan hanya untuk mencari masalah bagi Du Fei. Orang-orang seperti Zhou Xuan tentu punya prinsip sendiri. Setelah ragu sejenak, ia menatap Du Fei dengan tatapan sinis dan berkata ringan, Tuan Du Fei memang murah hati. Tapi kalaupun Anda mendapatkan benda ini dan membayar harga semahal itu, apa Anda pikir Anda bisa lolos begitu saja? Entah dia bisa lolos atau tidak, sepertinya aku tidak butuh perhatianmu, Tuan Muda Sekte. Du Fei mencibir Zhou Xuan. Lagi pula, kurasa aku harus berterima kasih padamu, Tuan Muda Sekte. Kristal Ibel yang kumiliki ini digunakan oleh pendeta kepala Sekte Ibel bayanganmu untuk membeli nyawanya. Meskipun, dia tetap mati pada akhirnya. Kau, mendengar ini, mata Zhou Xuan berkedut dan raut wajah garang melintas di wajahnya. Ternyata anak ini telah menghabiskan semua kekayaan Ibel tua itu. Ketika Zhou Xuan memikirkan hal ini, dia merasa seolah-olah telah digigit ular, dan wajahnya berubah bengkok dan ganas. Pada saat ini, tidak peduli apakah Zhou Xuan meminta masalah dengan Du Fei atau tidak, tampaknya dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tubuh Zhou Xuan sedikit gemetar.
Setelah beberapa saat, ia memaksakan diri untuk tenang, kembali duduk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia punya tujuan yang jelas untuk perjalanan ini. Jika dia merusak keberuntungannya untuk Du Fei, bahkan Zhou Xuan pun tidak akan memaafkannya. Du Fei menatap Zhou Xuan yang sedang menahan amarahnya, lalu menarik napas perlahan. Tidak mudah bagi pria ini untuk bisa menahan diri saat ini. Di panggung lelang, Chun Yui melihat pemandangan ini, dan tatapan aneh terpancar di matanya. Setelah beberapa saat, ia tersenyum lembut dan berkata, sepertinya tidak ada seorang pun di pasar ini yang akan menawar lebih tinggi dari ini. Jika ya, jubah ini akan menjadi milik Tuan Du Fei. Kali ini, tidak ada yang benar-benar mengajukan penawaran. Bahkan Zhou Xuan yang kaya raya pun tidak mungkin melakukan hal seperti menghabiskan 100.000 kristal Ibel kelas 4 untuk membeli sesuatu yang tidak berguna baginya, hanya untuk menyusahkan Du Fei, apalagi orang lain. Bisakah kau memberikan benda itu langsung kepadaku? Melihat pemandangan ini, Du Fei dengan santai memasangkan cincin di benda itu lalu berbicara. Lebih baik memulai hal penting tersebut sesegera mungkin untuk menghindari masalah lebih lanjut. Chun Yui menerima cincin yang dilempar Du Fei sambil tersenyum. Setelah memeriksanya dengan saksama, ia mengangguk dan berkata, jumlahnya pas. Menurut aturan, barang lelang hanya bisa diserahkan setelah lelang berakhir. Namun, mengingat kualitas kristal Ibel kelas 4 yang dimiliki Tuan Du Fei sangat tinggi, saya bisa membuat pengecualian. Setelah berkata demikian, Chun Yui pun melambaikan tangannya, dan seketika jubah suci berwarna darah itu melayang cepat ke arah tempat Du Fei berada. Pada saat ini, mata yang tak terhitung jumlahnya di lapangan langsung tertuju pada jubah ilahi Sky Escape. Semua orang ingin tahu apakah jubah ini mampu menyembunyikan sinar merah darah yang menyilaukan di tubuh Du Fei. Du Fei mengangkat telapak tangannya dan menyedot jubah ilahi Sky Escape ke telapak tangannya. Setelah mendapatkannya, ia tidak sempat memeriksa jubah ilahi Sky Escape, melainkan langsung memakainya. Memanggil, saat Du Fei bergerak, pilar cahaya merah darah raksasa yang awalnya menyebar dari atas kepalanya langsung menyusut ke dalam tubuhnya. Namun, tengkorak merah darah di antara alisnya masih sangat menarik perhatian. Selain itu, tidak ada perbedaan antara dirinya dan orang biasa. Bagus sekali. Merasakan perubahan ini, Du Fei menghela napas lega. Awalnya, pilar cahaya merah darah di atas kepalanya adalah masalah terbesarnya, tetapi sekarang dengan jubah ilahi Heaven Escape, ia dapat menghindari banyak masalah ini. Ini sungguh merupakan berkah tersembunyi. Sejak saat itu, selama ia bertahan selama kurang lebih 1 bulan lagi, energi di dalam segel pemburu jiwa 77 akan menjadi miliknya. Saat itu, dengan pengalamannya yang terkumpul, mungkin saja ia bisa langsung maju ke puncak alam sekte bela diri tingkat 4. Yang lain di lapangan menyaksikan pemandangan ini dengan semburat keanehan di mata mereka. Banyak yang sangat tertarik dengan segel pemburu jiwa 77 milik Du Fei. Sekarang Du Fei telah kehilangan segel raksasa itu, menemukannya di masa depan pasti akan jauh lebih sulit. Karena itu, banyak orang sedikit mengernyit. Namun, yang lain tidak bisa berkomentar banyak tentang masalah ini. Lagi pula, Kota Heping punya aturannya sendiri. Mereka tidak bisa sembarangan memulai perkelahian di sini, kan? Setelah kekacauan mereda, pelelangan berlanjut. Namun, karena perselisihan sebelumnya antara Du Fei dan Zhou Xuan terlalu menarik perhatian, barang-barang yang muncul kemudian tidak terjual dengan harga yang terlalu tinggi. Lagi pula, tidak semua barang layak ditukar dengan kristal Ibel kelas 4. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa barang yang harganya lebih dari 1 juta kristal Ibel kelas 5, harganya jelas tidak sebagus tawaran Du Fei sebelumnya. Namun, Chun Yui masih punya cara. Di bawah kendalinya, suasana pelelangan berangsur-angsur membaik setelah beberapa saat. Haha, hadirin sekalian yang terhormat, sepertinya pertengkaran kecil sebelumnya seharusnya sudah berakhir. Apa yang akan muncul mungkin adalah barang paling berharga dalam lelang ini. Wajah Chun Yui tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Kurasa banyak orang di sini untuk acara ini. Kalau begitu, kenapa tidak segera dimulai? Saat suara Chun Yui mereda, suasana di lapangan yang tadinya riuh tiba-tiba menjadi tenang. Banyak tokoh berpengaruh, seperti Su Jian dan Zhou Xuan, sedikit menegang, jelas merasa sedikit gugup. Apakah mereka semua mengincar barang terakhir ini? Gumam Du Fei dalam hati, mengerutkan kening sambil mengamati pemandangan itu. Jelas bahwa semua orang di kursi VIP, kecuali dirinya sendiri, mengincar harta karun tersembunyi terakhir ini. Hal ini membuat Du Fei sangat penasaran. Benda apa yang menarik begitu banyak perhatian dari semua kekuatan di dunia tertutup ini? Haha, benda terakhir ini, kurasa kalian semua sudah mendengar rumornya,
kan benda ini ada hubungannya dengan sebuah gua, dan konon gua ini ditinggalkan oleh seorang sakti di duniaku yang tersegel, yang pernah mencapai alam martial Sein. Kalau begitu, aku yakin kalian semua tahu nilai benda ini, kan? Gua rumah Santo bela diri. Saat suara Chun Yuyi jatuh, suasana di aula lelang langsung berubah dari sangat sunyi menjadi sangat mengerikan. Pada saat ini, banyak orang tiba-tiba berdiri, dan mata mereka dipenuhi kegilaan. Jelas, reaksi mereka terhadap kata martial Sein sangat kuat. Chun Yuyi jelas sudah mengantisipasi situasi ini. Setelah Wan Baolou sengaja merilis berita, mereka sudah mengantisipasi hasil ini. Oleh karena itu, saat ini, Chun Yuyi tidak berusaha menyembunyikan perasaannya. Ia justru melambaikan tangannya dengan santai, dan tiba-tiba, gelombang kegelapan perlahan menyebar dari telapak tangannya. Namun, gelombang kegelapan ini segera menghilang sedikit, dan kemudian, sebuah pil pecah yang tampaknya hanya sepertiga dari ukuran aslinya muncul di telapak tangannya. Meskipun hanya sepertiga dari pil ini yang tersisa, perasaan yang keluar darinya sangat aneh, seolah-olah pil yang muncul di sini saat ini bukanlah tubuh asli, tetapi klon atau prostesis. Dan kegelapan yang amat pekat itu juga terpancar dari pil aneh ini, dan samar-samar, tercium bau yang sangat kuno dan bertahan lama. Tatapan Du Fei tertuju pada pil aneh itu sejenak, dan seketika, ia merasakan pil guntur langit teratai es di tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Di saat yang sama, ia juga mencium aroma aneh di dalam pil itu. Aroma ini terasa familiar sekaligus asing, seolah-olah ia dan substansi di dalam dirinya adalah satu dan sama. Ini, setelah keterkejutan awal, Du Fei sepertinya teringat sesuatu, tetapi suaranya menjadi agak kering, dan tubuh yang semula duduk mulai sedikit gemetar saat itu. Pemandangan di hadapannya benar-benar di luar imajinasinya. Ini, fluktuasi pil samsara mata air kuning, peringkat ketiga di antara pil Yuan Bumi 33 surga. Suara Xiao Bai yang sedikit terkejut juga terdengar di hati Du Fei saat ini. Jelas, bahkan ia tidak menyangka benda ini akan muncul di sini. Pil reinkarnasi mata air kuning. Du Fei menarik napas dalam-dalam perlahan. Dialah satu-satunya yang mengetahui kekuatan pil Yuan langit dan bumi ini. Dan Du Fei lah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memahami tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang-orang yang mendapatkan pil Yuan langit dan bumi. Meskipun Du Fei tidak pernah secara sengaja mempelajari Tiandi Yuandan, saat ini ia sudah memiliki 3 Tiandi Yuandan di dalam tubuhnya, termasuk Bing Liandan, Tian Lei Dan Rong Tiandan. Ia juga satu-satunya di dunia yang memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menggabungkan beberapa Tiandi Yuandan di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ketika Du Fei melihat pil reinkarnasi mata air kuning ini, tubuhnya mulai sedikit gemetar. Jika dia bisa mendapatkan pil reinkarnasi mata air kuning ini, Du Fei akan memiliki keyakinan penuh dalam memajukan kultivasinya ke alam dan zong tingkat 4 dalam satu langkah. Bahkan lebih tinggi, sebab, di antara pil Yuan Tiandi ini, semakin tinggi peringkat pil Yuan Tiandi, semakin kuat energi yang terkandung di dalamnya. Selain pil Rong Tian, Du Fei bahkan menduga bahwa selama ia bisa mendapatkan 5 pil Yuan Tiandi teratas, ia bisa melangkah ke alam suci pil setengah langkah dalam satu langkah. Dan inilah langkah nyata menuju kesuksesan. Bahkan Du Fei tidak menyangka bahwa tindakannya yang tidak disengaja justru memberinya petunjuk tentang pil Huangquan Samsara, yang merupakan peringkat ketiga di antara Tiandi Yuandan. Hal ini membuat Du Fei merasa seperti sedang bermimpi. Namun, Du Fei mengerti bahwa Yuan dan langit dan bumi di dunia berasal dari garis keturunan yang sama dan tidak dapat ditiru sama sekali. Sekarang setelah ia merasakan fluktuasi pil samsara Huangquan, dan Xiao Bai juga telah memastikannya, maka ia pasti tidak salah. Pada saat ini, meskipun Chun Yuyi hanya memiliki petunjuk tentang pil reinkarnasi mata air kuning di tangannya, itu juga menunjukkan bahwa pil reinkarnasi mata air kuning ada di alam tersegel ini. Du Fei menatap pil yang belum selesai di tangan Chun Yuyi. Entah berapa lama kemudian, gejolak di hatinya sedikit mereda. Raungan dahsyat di sekelilingnya juga membangunkan Du Fei dari lamunan ekstremnya. Ini, persepsi kita seharusnya tidak salah. Kan Du Fei menjabat tangannya dengan susah payah, lalu bertanya lirih dalam hatinya. Sekalipun guruku dan aku salah, pil guntur surgawi teratai es itu pasti benar, jawab Xiao Bai serius. Jadi, pil yang tidak lengkap di tangan Chun Yuyi, atau lebih tepatnya, yang disebut-sebut sebagai Gua Martial Sein, pasti ada hubungannya dengan pil samsara mata air kuning. Namun, mengapa orang-orang di Menara Wanbao hanya tahu bahwa benda ini adalah petunjuk menuju Gua Martial Sein, tetapi tidak tahu bahwa benda ini ada hubungannya dengan pil reinkarnasi mata air kuning, tanya Du Fei cepat setelah menenangkan diri. Hanya ada 33 Yuan dan langit dan bumi.
Apa kau pikir semua orang bisa mengenalinya jika pil samsara mata air kuning muncul? Monster-monster tua di alam tersegel itu mungkin bisa mendeteksi sesuatu. Tapi hanya dengan petunjuk kecil ini, tak seorang pun akan bisa merasakannya kecuali mereka pemilik Yuan dan langit dan bumi, jelas Xiaobai. Tapi ini hal yang baik. Jika semua orang tahu benda ini terkait dengan pil samsara mata air kuning, Yuan dan langit dan bumi peringkat ketiga, maka kau, Tuan, sama sekali tak akan punya peluang. Meskipun tidak ada yang tahu rahasia ini, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan benda itu. Selama kita bisa mendapatkan pil reinkarnasi mata air kuning, dan Tuan, kau harus tetap menggunakan segel 77 pemburu jiwa di kepalamu. Semoga beruntung, Tuan, mungkin kau bisa mencapai alam setengah langkah martial Sein dan setengah langkah alkimia Sein secara bersamaan. Pada saat itu, Tuan, mungkin kau akan segera menembus alam martial Sein dan alkimia Sein. Xiaobai menghela napas perlahan, lalu berbicara dengan suara yang sangat berapi-api. Jelas, ia juga tahu bahwa selama ia bisa mendapatkan pil reinkarnasi mata air kuning, itu akan menjadi kesempatan besar bagi Du Fei. Du Fei mengangguk pelan setelah mendengar ini. Jika dia bisa mendapatkan pil Huangkuan Samsara ini, perjalanannya pasti akan sangat berharga. Terlebih lagi, pil Huangkuan Samsara ini mungkin ada hubungannya dengan pola spiritual samsaranya. Jika demikian, pil ini akan dapat meningkatkan kultivasi alkimianya lebih jauh. Tapi, semua itu cerita kemudian. Masalahnya saat ini adalah sangat sulit untuk mendapatkan pil yang tidak lengkap ini. Dilihat dari ekspresi kekuatan-kekuatan besar itu, jelaslah bahwa banyak orang datang ke sini khusus untuk hal ini, dan akan sangat sulit mencabut gigi dari tangan kekuatan-kekuatan besar itu. Belum lagi, Du Fei masih memiliki segel pengejar jiwa 77. Jika Du Fei mendapatkan benda ini, ia akan langsung menjadi incaran semua orang. Dan kali ini, pertarungannya pasti akan sampai mati. Sepertinya kita tidak punya kesempatan untuk memperjuangkannya kali ini. Xiaobai jelas memahami hal ini. Baik dari segi kekuatan maupun sumber daya keuangan, jelas bahwa pada dasarnya mustahil bagi Du Fei untuk merebut pil yang tidak lengkap itu dari orang-orang kaya itu. Mendengar ini, Du Fei mencibir dalam hati dan berkata dengan tenang, seringkali, menawar sesuatu tidak menjamin Anda benar-benar mendapatkannya. Ini baru putaran pertama kompetisi, dan akan ada putaran kedua dan ketiga nanti. Saya mengerti prinsip ini, dan banyak orang di sini juga memahaminya, jadi tidak perlu terburu-buru. Jawab Xiaobai, jelas menyadari bahwa ini baru putaran pertama kompetisi. Setelah pelelangan, pasti akan ada lebih banyak kompetisi. Mengenai siapa yang akhirnya akan memenangkan barang tersebut, tidak ada yang bisa memprediksi. Di panggung lelang, Chun Yui menatap suasana yang hampir meledak, senyum menawan tersungging di wajahnya. Kemudian, ia perlahan mengamati area tersebut sebelum berkata dengan lembut, aku tidak akan menjelaskan benda apa ini lagi. Sekarang, lelang dimulai. Harga awalnya adalah 1 juta kristal Ibel kelas 4. Begitu harganya diumumkan, suasana yang hampir meledak tiba-tiba membeku. Banyak orang menatap pil yang belum jadi itu dengan tatapan kosong, akhirnya duduk dengan perasaan kesal. Dengan harga sebesar itu, apalagi rakyat biasa, bahkan kekuatan biasa pun tak akan mampu membelinya. Sulit untuk mengatakan siapa yang mungkin bisa mendapatkan benda ini. Mungkin hanya mereka yang benar-benar berpengaruh yang memenuhi syarat untuk menawar, bukan? Suasana yang awalnya sangat panas tiba-tiba menjadi sangat aneh. Orang-orang dari berbagai kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Jika benda ini dilelang menggunakan kristal Ibel kelas 5, harga transaksi akhirnya pasti mencapai puluhan juta. Namun, meskipun begitu, benda ini masih berada dalam jangkauan kemampuan banyak kekuatan besar. Namun, saat Menara Wanbao meminta kristal Ibel kelas 4, sebagian besar kekuatan besar di lapangan telah terabaikan. Pada akhirnya, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk bertindak mungkin adalah kekuatan-kekuatan teratas di 4 domain. Haha, cukup menarik bahwa tidak ada yang berani meminta benda suci seperti itu. Anggap saja ini sebagai pemanasan. Zhou Xuan menatap pil yang belum selesai di tangan Chun Yui dengan sedikit rakus, lalu menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, 1.200.000. Sekte Ibel bayanganmu memang kaya, tapi apa kau pikir hanya kau yang punya uang? Aku akan menawar 1,5 juta. Seorang pria berpakaian kuning yang duduk di seberang kursi VIP berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun identitas orang ini tidak diungkapkan, bagaimana mungkin seseorang yang bisa menawar harga sebesar itu adalah orang biasa? Haha, karena semua orang begitu tertarik,
sepertinya kita, Sekte Qiankun, juga harus ikut bersenang-senang. Su Jian, dengan senyum tipis di wajahnya, tiba-tiba berkata lembut, 1.800.000. Haha, karena Sekte Qiankun sudah keluar, kita, Sekte Niue, tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Kita akan menyumbang 2 juta, kata seseorang sambil tersenyum dari arah lain. Saat pasukan utama di depan berbicara, harga pil yang tidak lengkap itu tiba-tiba melonjak. Dibandingkan dengan harga pil yang tidak lengkap ini, semua yang sebelumnya berubah menjadi sampah. Sejak awal, Du Fei tahu bahwa ia tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dalam kompetisi saluran semacam ini. Bahkan jika ia telah menghabiskan harta karun Ibel tua, dan telah memperoleh beberapa keuntungan dalam beberapa hari terakhir, dibandingkan dengan kekayaan kekuatan-kekuatan besar ini, ia tetaplah sampah. Lagi pula, kalaupun Du Fei benar-benar punya cukup modal untuk menawar, dia tidak akan pernah buka mulut. Karena, itu hanya akan membuatnya menjadi mangsa orang lain. Du Fei tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Konfrontasi lelang ini, selain perebutan modal, juga merupakan perebutan kekuatan. Memenangkan barang ini di lelang bukanlah keahlian yang sesungguhnya, tetapi membawa pulang barang itu adalah keahlian yang sesungguhnya. Jadi, seperti yang dipikirkan Du Fei, pelelangan kali ini hanyalah babak pertama kompetisi. Panggilan. Du Fei menghela napas pelan, menyilangkan tangannya di depan dada, lalu menatap pemandangan itu sambil tersenyum. Sungguh menarik untuk menyaksikan pertarungan semacam ini sebagai orang luar. 5.100.000, 5.300.000. Petik 2, petik 2. Seiring berjalannya waktu, harga yang diumumkan semakin mengerikan, dan suasana mulai memanas. Dengan harga yang diumumkan begitu tinggi, banyak orang dari berbagai kekuatan berbicara sambil sedikit menggertakkan gigi. Jelas, tawaran semacam itu mulai menggerogoti keuntungan mereka. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, banyak orang dari kekuatan-kekuatan besar duduk dengan ekspresi muram. Jelas, dalam putaran lelang ini, banyak orang yang tersingkir. Namun demikian, tak seorang pun berniat menyerah saat itu. Jelas, sebagian besar orang yang hadir tidak akan menyerah begitu saja pada pil yang belum lengkap ini. Tidak peduli apa, orang-orang ini akan berpartisipasi di babak kedua kompetisi seperti Du Fei. Ketika harganya melonjak hingga 6 juta, satu-satunya kekuatan besar yang tersisa di pasar adalah 3 kekuatan dari wilayah utara. Mereka adalah Sekte Setan Bayangan, Sekte Qiankun, dan Sekte Niue. Jelas, tidak ada satupun dari ketiga perusahaan ini yang mau menyerah saat ini. Orang yang menawarkan harga 6 juta kristal Ibel kelas 4 adalah Zhou Xuan, yang telah mengajukan penawaran awal. Sekte Ibel Bayangan tampaknya cukup kaya, Ibel tua itu dulu sangat lemah. Sungguh memalukan. Du Fei tersenyum dan menatap Sekte Ibel Bayangan yang muncul dari kerumunan. Ada sedikit rasa geli di wajahnya. Du Fei sama sekali tidak merasa terbebani untuk merampok harta milik Sekte Ibel Bayangan. Hehehe, saudara Zhou Xuan sungguh murah hati. Meskipun Sekte Qiankun kami juga bertekad untuk mendapatkan benda ini, sepertinya kami tidak bisa bersaing denganmu, saudara Zhou Xuan. Su Jian menatap Su Jian dengan senyum tipis saat ini, lalu tertawa kecil. Terima kasih, saudara Su Jian, karena sudah menyerah. Aku tidak tahu apakah saudara Su Jian percaya atau tidak, tapi kalau kau terus menaikkan harganya, bahkan hanya 1 kristal Ibel lagi, aku akan memberikannya padamu. Zhou Xuan menjawab dengan senyum paksa, dan ketika mengatakannya, sulit untuk membedakan apakah dia bercanda atau serius. Su Jian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata dengan tenang, kenaikan harganya hanya 1 kristal Ibel. Kita di Sekte Qiankun benar-benar tidak sanggup kehilangan orang ini. Tapi bagaimanapun juga, aku berharap saudara Zhou Xuan bisa membawa benda ini kembali ke Sekte Ibel Bayangan. Ketika Su Jian mengucapkan kata-kata ini dengan ringan, senyum di wajahnya berubah sedikit main-main, dan banyak orang lain dari pasukan besar memiliki kilatan dingin di kedalaman mata mereka saat ini, tetapi dalam kesempatan seperti itu, tidak seorang pun mengatakan omong kosong. Zhou Xuan tentu saja mengerti apa yang dimaksud Su Jian. Ia mencibir dan berkata dengan tenang, saudara Su Jian, jangan khawatir tentang ini. Jika aku tidak memiliki kemampuan ini, mengapa aku harus memperjuangkannya? Mendengar ini, Su Jian tersenyum tetapi tidak menjawab. Banyak hal bukan hanya tentang melihat siapa yang lebih pandai berbicara. Di meja lelang, Chun Yuyi melihat pemandangan ini, tetapi dia juga tahu bahwa pelelangan pil yang tidak lengkap di tangannya telah berakhir, dan harganya telah melebihi harapannya. Oleh karena itu, Chun Yuyi tidak ragu untuk tersenyum,
lalu berkata dengan lantang kalau begitu, jika tidak ada yang menawar lagi, maka ramuan tak lengkap yang berhubungan dengan gua bela diri suci ini akan menjadi milik sekte setan bayangan. Saat suara Chunyu Yi jatuh, tepuk tangan meriah terdengar di tempat itu, membuat suasana menjadi canggung, dan banyak orang yang melihat Zhou Xuan sekarang dipenuhi dengan keserakahan. Du Fei sangat familiar dengan tatapan ini. Ketika ia memiliki segel pemburu jiwa 77 di atas kepalanya, banyak orang memandangnya dengan cara yang sama. Namun, kini perhatian mereka tertuju pada Zhou Xuan. Jelas, daya tarik gua bela diri suci, sampai batas tertentu, jauh lebih besar daripada objek di atas kepala Du Fei. Dengan kata lain, sejak dia mengambil foto ini, Zhou Xuan telah berhasil memindahkan kebencian dari Du Fei kepada dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, Du Fei seharusnya mengucapkan terima kasih kepada Zhou Xuan. Lelang memang sudah berakhir saat ini, tetapi Du Fei juga mengerti bahwa pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kecuali Zhou Xuan bersembunyi di kota Heping seumur hidupnya, dia pasti sedang sakit kepala hebat sekarang. Du Fei perlahan meninggalkan rumah lelang dengan kemeja berlumuran darah, tetapi ia mendapati dirinya kurang menarik perhatian. Dibandingkan dengan Zhou Xuan yang hampir keluar bersamaan, perhatian yang ia terima memang sangat rendah. Adegan ini membuat Du Fei tak kuasa menahan senyum. Bagaimanapun, Zhou Xuan adalah bintang keberuntungannya. Ketika Du Fei tersenyum pada Zhou Xuan jelas menyadarinya. Ia melangkah maju dan berkata dengan senyum dingin, kau cukup berani menggunakan barang-barang sekte ibel bayanganku untuk bersaing denganku. Tidak, aku sama sekali tidak berani. Aku sebenarnya takut Tuan Muda Sekte Zhou Xuan akan menyusahkanku. Kata Du Fei sambil tersenyum, tetapi nadanya sungguh sarkastis. Namun, aku pasti bukan orang yang akan mendapat masalah sekarang. Setelah kita berhasil mengambil barang-barang itu, Tuan Muda Sekte, ingatlah untuk datang dan menyusahkanku. Aku, Du Fei, telah menunggumu. Sekarang, identitas dan situasi kita terbalik. Sungguh pemandangan yang menarik. Setelah mengatakan itu, Du Fei bahkan tidak memandang Zhou Xuan. Sebaliknya, ia keluar melalui lorong khusus sambil tersenyum dan berjalan menuju kamarnya. Orang menyebalkan kecil ini. Zhou Xuan menatap Du Fei yang pergi dengan tatapan mengejek, dan tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Jika situasinya sendiri tidak terlalu merepotkan saat ini, bahkan Zhou Xuan pun tak kuasa menahan diri untuk bertindak dan menghadapi orang ini. Tetapi Zhou Xuan juga mengerti bahwa jika dia mengambil tindakan sekarang dan diusir dari kota Heping, maka masalah tak berujung pasti akan menunggunya. Tuan Muda Sekte, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal-hal sepele ini. Karena kita sudah mendapatkan benda ini, pasti akan ada banyak hal yang harus ditangani selanjutnya. Seorang lelaki tua berpakaian hitam yang berdiri di belakang Zhou Xuan tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya. Sekarang ia juga mengerti bahwa jika sesuatu yang tak terduga terjadi saat ini, semua kerja keras mereka sejauh ini akan sia-sia. Mendengar ini, Zhou Xuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya benar-benar tenang. Ia jelas terlalu sibuk untuk fokus menghadapi Du Fei, yang jelas tidak mudah dihadapi. Jadi, satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mengingat kejadian ini untuk sementara waktu. Wah, saatnya kita melunasi hutang kita. Zhou Xuan berteriak dalam hatinya, lalu melambaikan tangannya dan perlahan meninggalkan rumah lelang bersama sekelompok orang, diikuti tatapan mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam ruangan yang luas itu, Du Fei, mengenakan kemeja bernoda darah, duduk dengan tenang di kursi, dan tangan kanannya terulur, mengetuk-ngetuk sandaran tangan berulang kali. Karena pilar cahaya yang melesat ke langit kini telah tertutupi sepenuhnya oleh jubah ilahi Sky Escape, Du Fei tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa kecuali tengkorak berwarna merah darah di antara kedua alisnya. Setelah hening sejenak, Du Fei tersenyum dan berkata, Xiao Bai, bagaimana kabarmu, sudah selesai pemeriksaannya? Pemeriksaan telah selesai. Jubah ilahi Sky Escape ini memang mengalami kerusakan parah. Kerusakan ini menyebabkan rohnya berada dalam kondisi dorman. Jika Anda ingin memperbaiki jubah ilahi Sky Escape ini, Anda membutuhkan beberapa material yang sangat sulit ditemukan, dan Anda juga perlu mengaktifkan rohnya sepenuhnya. Xiao Bai melompat keluar dan berbicara dengan lembut. Dengan kata lain, saat ini tidak ada cara untuk memperbaiki benda ini dengan cepat. Du Fei mengerutkan kening. Aku akan memikirkan cara lain, tapi sungguh tidak mungkin untuk memperbaiki jubah ilahi Sky Escape ini sekarang juga, jawab Xiao Bai. Mendengar ini, Du Fei merenung sejenak sebelum perlahan berdiri dan berkata dengan tenang, kalau begitu, jangan khawatirkan jubah ilahi Sky Escape untuk saat ini. Jubah itu sudah mencapai tujuan utamanya. Jadi,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi dan ambil pil yang belum lengkap itu. Xiao Bai cukup bersemangat melihat aksi Du Fei. Jelas, Du Fei bisa menjadi lebih kuat adalah hal yang baik. Tentu saja kita harus merampoknya, tapi kita harus melakukan lebih banyak persiapan sebelum itu. Aku tidak ingin akhirnya kehilangan lebih banyak daripada yang kudapatkan. Du Fei mengangguk. Yah, kalau kita tidak salah lihat hari itu, kali ini ada cukup banyak orang dari Sekte Ibel Bayangan. Selain Zhou Xuan sendiri yang sangat merepotkan, kedua lelaki tua yang mengikutinya jelas tidak mudah dihadapi. Selain itu, ada ratusan orang yang mengikutinya, dan orang-orang ini mungkin juga tidak mudah dihadapi. Xiao Bai juga menghitung cepat dengan jarinya saat ini. Ngomong-ngomong, barisan Sekte Ibel Bayangan kali ini cukup besar. Jika hal itu tidak ada hubungannya dengan gua bela diri suci, tidak akan ada yang berpikir untuk menyerang Sekte Ibel Bayangan. Sayangnya, benda yang diperoleh Zhou Xuan begitu mencolok sehingga tak ada kekuatan yang mampu membiarkannya lenyap begitu saja. Oleh karena itu, Zhou Xuan, setelah mendapatkan ramuan yang tidak lengkap ini, juga sangat menyedihkan. Jika ia ingin melarikan diri dengan ramuan yang tidak lengkap itu, tentu bukan hal yang mudah. Terlebih lagi, jika prediksi Du Fei benar, Sekte Setan Bayangan tidak akan tinggal di kota Heping terlalu lama. Meskipun kota Heping memiliki aturan yang melarang kekerasan fisik, semakin lama ia tinggal, semakin banyak prajurit kuat yang akan berbondong-bondong ke daerah itu. Saat itu, bahkan jika pemimpin Sekte Setan Bayangan turun tangan, ia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan barang-barang tersebut. Oleh karena itu, cara terbaik adalah pergi lebih awal dan tidak membiarkan yang benar-benar kuat datang. Tentu saja, tidak mudah bagi Zhou Xuan untuk pergi bersama anggota Sekte Ibel Bayangan. Saat ia bersiap pergi, aku yakin akan ada pertunjukan fantastis di sekitar kota Heping. Memikirkan hal ini, Du Fei melengkungkan bibirnya dan ekspresi sombong muncul di wajahnya. Selama beberapa hari berikutnya, meskipun lelang menara Wanbao telah berakhir, anehnya, hampir tidak ada seorang pun yang meninggalkan gedung. Hanya sesekali sesosok kuat melintas di langit, tatapan waspada mereka tertuju pada satu arah. Di sanalah para tokoh kuat Sekte Ibel Bayangan berada. Dengan kata lain, saat ini, semua tokoh kuat di Sekte Setan Bayangan telah ditatap oleh banyak orang. Di bawah begitu banyak tatapan, bahkan dengan kekuatan Sekte Setan Bayangan, banyak tokoh kuat di sekte tersebut merasa khawatir saat ini. Meskipun tidak banyak kekuatan yang benar-benar mengancam Sekte Setan Bayangan, dengan kemampuan Sekte Setan Bayangan untuk menghadapi begitu banyak kekuatan di saat yang sama, ditambah beberapa ikan dan udang kecil yang ingin memancing di perairan yang bermasalah, bahkan Sekte Setan Bayangan merasa agak tidak berdaya dalam situasi ini. Dalam situasi ini, Sekte Setan Bayangan bukannya tanpa cara untuk mengatasinya. Setelah seharian berdiam diri, Sekte Setan Bayangan justru mulai mengeluarkan biaya yang sangat tinggi untuk merekrut beberapa penjaga di kota Heping. Tampaknya mereka siap untuk mengambil barang-barang itu secara langsung. Namun, tindakan Sekte Setan Bayangan disambut tawa dari sebagian besar orang. Semua orang tahu bahwa mendatangkan bala bantuan eksternal saat ini tidak akan banyak gunanya. Mungkin bala bantuan tersebut memiliki motif tersembunyi. Jika pertempuran sungguhan terjadi, bala bantuan tersebut kemungkinan besar akan melahap pasukan Sekte Setan Bayangan tanpa perlu campur tangan siapapun. Tentu saja, ini hanyalah spekulasi kebanyakan orang dan beberapa gerakan yang ditunjukkan oleh Sekte Setan Bayangan. Mengenai apakah semuanya akan benar-benar terjadi, tidak ada yang tahu. Wan Baolou juga mengirim sekelompok orang kuat untuk berpatroli di mana-mana. Tentu saja, tujuan mereka bukan untuk melindungi siapapun, melainkan untuk mengendalikan aturan mutlak di kota Heping. Di bawah atmosfer ini, suasana ramai kota Heping yang biasanya terasa membeku, menyebabkan banyak orang yang berjalan di jalan merasakan sakit yang tajam di sudut mata mereka. Suasana ini sungguh menyiksa. Saat itu, di loteng hitam menara Wanbao, Du Fei membuka jendela dan menatap ke suatu tempat tak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah beberapa saat, ia perlahan menutup pintu dan tersenyum lembut. 3 hari telah berlalu. Bahkan kesabaran Zhou Xuan pun sudah mencapai batasnya, kan apa yang terjadi selanjutnya pasti menarik. Hampir bersamaan dengan suara Du Fei mereda, di ruangan yang sunyi, Zhou Xuan tiba-tiba berdiri perlahan. Setelah mengamati para ahli Sekte Bayangan Ibel di sekitarnya sejenak, ia mengangguk dengan tenang dan berkata, apakah kalian sudah mengikuti semua instruksi yang kuberikan? Ya, mendengar ini, banyak anggota kuat dari Sekte Setan Bayangan mengangguk dan berkata bahwa rencana ini sungguh tidak dapat dipercaya. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan sesuai rencana. Saat malam tiba,
saat itulah rencana kita dimulai. Semuanya, jika ini bisa tercapai, Sekte Ibel Bayangan kita akan menjadi kekuatan nomor 1 di wilayah utara. Semuanya, bekerja keraslah. Waktu berlalu dengan lambat. Ketika cahaya keemasan terakhir di langit menghilang, Du Fei, yang sedang duduk diam di kamarnya, tiba-tiba merasakan pikirannya sedikit bergerak. Lalu ia melompat cepat, berjalan ke jendela, dan melihat keluar melalui celah. Baru saja tali tegang di kota itu seakan ditarik pelan-pelan oleh seseorang, lalu seluruh kota bergerak pada saat yang sama. Apakah kamu akhirnya pergi? Melihat perubahan ini, Du Fei tak kuasa menahan senyum, lalu pandangannya tertuju ke suatu arah. Kemudian, ia melihat ratusan sosok muncul di satu tempat pada saat yang bersamaan, lalu bergegas menuju luar kota Heping. Du Fei menyipitkan mata melihat pemandangan itu, tetapi untuk sementara, ia tidak bergerak. Pasukan Sekte Ibel Bayangan telah terbagi menjadi puluhan kelompok, masing-masing hanya terdiri dari sekitar 10 orang. Kemudian, mereka secara bersamaan menyerbu ke berbagai arah. Tentu saja, di balik puluhan kelompok ini, Du Fei dapat dengan jelas merasakan bahwa di antara 3 kelompok tersebut, terdapat sosok yang sangat samar dan menakutkan. Jelas, merekalah kekuatan utama Sekte Ibel Bayangan. Setelah mengerahkan pasukannya sedemikian rupa, bukankah Sekte Ibel Bayangan takut dibantai sepotong demi sepotong? Du Fei mengerutkan kening saat menyaksikan pemandangan itu. Ia bisa melihat bahwa berbagai kekuatan di kota itu agak bingung saat itu, tetapi tak lama kemudian, berbagai kelompok orang mulai mengejar ke arah yang berbeda-beda. Jelas, tak seorang pun bersedia menyerahkan satu kelompok pun, karena salah satu dari kelompok orang ini mungkin menyembunyikan apa yang mereka inginkan. Setelah memejamkan mata dan merasakan sejenak, Du Fei tidak langsung mengejarnya. Sebaliknya, ia mengerutkan kening dan tatapannya tertuju pada tempat Sekte Setan Bayangan sebelumnya menetap. Saat ini, tempat itu masih sangat suram, seolah-olah tidak ada seorang pun di dalamnya. Namun entah mengapa, Du Fei selalu merasa bahwa ramuan yang belum lengkap itu masih ada di tempat itu. Apakah perasaanku salah? Du Fei mengusap alisnya dan bergumam. Seharusnya begitu. Tuan, Anda memiliki Tiandi Yuandan, dan Anda lebih peka terhadap aura Tiandi Yuandan lainnya. Karena Anda merasa benda itu belum pergi, maka benda itu pasti belum pergi. Suara Xiao Bai juga terdengar pelan saat ini. Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan mengangguk. Jika memang begitu, tebakannya benar. Tak satu pun dari orang-orang yang baru saja pergi membawa pil yang tidak lengkap itu, dan pil yang tidak lengkap itu kemungkinan besar masih ada di Menara Wanbao. Dan jika Du Fei benar, mengingat kepribadian Zhou Xuan, ia hanya akan merasa tenang jika ia menyimpan pil yang tidak lengkap itu sendiri. Dengan kata lain, baik Zhou Xuan maupun pil yang tidak lengkap itu masih ada di kota ini. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Du Fei tidak akan sebodoh itu untuk memastikan apapun saat ini. Lagi pula, yang ia butuhkan adalah mendapatkan ramuan yang belum lengkap, bukan untuk memamerkan kemampuannya kepada orang lain. Jadi saat ini, karena pihak lain belum bergerak, Du Fei tentu saja tidak akan bergerak juga. Zhou Xuan, aku ingin melihat berapa lama kau bisa bersembunyi di sarang tikus. Jangan biarkan aku meremehkanmu. Du Fei kembali duduk di kursi, menatap ke arah itu dengan tatapan samar. Pihak lain sedang menunggu, dan dia juga menunggu. Awalnya, Du Fei masih perlu menunggu kabar dari Martial Saint yang ia butuhkan, tetapi saat ini, masalah pil reinkarnasi mata air kuning jelas lebih penting. Jika perlu, ia mungkin harus merelakan salah satunya. 1020